Bab 680. Wira pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada mereka. Hanya saja, mereka makin khawatir setelah mendengar cerita Wira. Kak Wira, kalau kerajaan Nuala benar-benar berbuat seperti ini, kami akan memberontak. Benar, sialan, beraninya mereka menindas orang. Dusun Darmadi sangat kuat. Tanpa pasukan sebanyak puluhan ribu orang, siapapun nggak akan mampu menyerang kita. Dusun kita begitu terpencil, raja juga nggak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Semuanya merasa kesal dan tidak puas. Wira sangat bersyukur melihat sikap mereka. Wira berucap, "Sudahlah, nggak ada gunanya kalian marah-marah begini. Aku berbuat seperti ini juga demi kalian, aku nggak mau kalian ikut menderita. Lagi pula, belum tentu aku akan kenapa-kenapa setelah pergi ke sana. Kalian hanya perlu mengikuti arahanku." Wira menambahkan, "Tenang saja, aku janji aku pasti akan kembali dengan selamat." Dia tersenyum untuk menenangkan mereka semua. Meskipun merasa tidak puas, Danu dan lainnya tetap mendengarkan arahan Wira dengan patuh. Setelah Wira menyuruh mereka pergi, hanya Wulan yang tersisa di dalam ruangan. Wulan tidak berbicara, tetapi matanya memerah. Dia duduk di samping Wira sambil menyeduh teh. Wira tersenyum dan bertanya, "Istriku, ada apa? Kamu khawatir sama aku?" "Ya." Wulan mengangguk dan menjawab, "Suamiku, aku tahu, kamu melakukan ini demi semua orang. Kalau kamu nggak pergi, pemerintah pasti akan marah besar. Kalau kamu menentang, semua orang juga akan mengikuti aksimu." Wulan melanjutkan, "Dengan begitu, Dusun Darmadi yang sangat penting untukmu mungkin akan lenyap juga. Teman dan kerabat yang kamu sayangi kemungkinan akan mati. Jadi, kamu baru membuat keputusan ini." Wulan sangat pintar, dia tahu apa yang dikhawatirkan Wira. Memang inilah yang dipikirkan Wira. Jika bukan karena mengkhawatirkan semua orang, Wira akan kabur sendiri ke tempat yang jauh dan menyembunyikan identitasnya. Namun, sekarang situasinya berbeda. Wira mempunyai banyak teman dan kerabat. Jadi, dia tidak ingin mencelakai mereka. Sesungguhnya, Wira sama sekali tidak memedulikan kerajaan Nuala. Sebuah kerajaan saja tidak akan sanggup mengendalikan Wira. "Istriku, kamu mendukungku, kan?" tanya Wira sambil tersenyum. Dia menggenggam tangan Wulan. Wulan menangis, dia merasa tidak rela. Meskipun begitu, dia tetap mengangguk dan menyahut, "Suamiku, aku akan mendukung semua keputusanmu, sampai kapanpun." Wira memeluk Wulan dan menarik napas dalam-dalam, lalu menimpali, "Aku beruntung sekali punya istri sepertimu. Tenang saja, aku pasti akan kembali." Wulan memeluk Wira dengan erat, seolah-olah takut Wira akan menghilang setelah melepaskan pelukannya. Pada saat yang sama, di istana kerajaan Agrel, Senia tersenyum setelah membaca surat yang dikirim Rendra. Dia berujar, "Ternyata, kalian gak membuatku kecewa. Sudah saatnya, menjalankan langkah selanjutnya." Setelah itu, Senia memerintahkan orang untuk menyampaikan kabar ke daerah perbatasan, lalu menyuruh Gyandra untuk menyampaikan kabar ini ke garis depan. Saat ini, pasukan dari kedua belah pihak bertempur dengan kekuatan yang seimbang. Yuda memang hebat, tetapi Gyandra mempunyai tekad yang kuat seperti ayahnya. Kekuatan Gyandra juga tidak kalah dari Yuda. Selain itu, kali ini kerajaan Agrel mengerahkan banyak pasukan elit. Jumlah pasukan mereka juga melebihi pasukan kerajaan Nuala, yaitu sebanyak puluhan ribu orang. Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan Ibu Suri dan keinginan terakhir ayah Gyandra. Bab 681. Tentu saja, Gyandra harus bertarung mati-matian. Sementara itu, Yuda juga memiliki kemampuan yang hebat. Dengan kesenjangan jumlah pasukan antara kedua belah pihak, Yuda tetap berusaha bertahan. Yuda berujar, "Gyandra, kamu mundur saja. Kalau terus berperang seperti ini, kamu juga nggak akan menang." Yuda yang memakai baju zirah tampak karismatik saat bertarung. Auranya sangat garang. Yuda memang ingin menghabisi pasukan kerajaan Agrel yang dipimpin Gyandra, tetapi dia mengkhawatirkan Wira. Yuda ingin menyelesaikan peperangan di sini dan menyelamatkan Wira. Hanya saja, Yuda tidak tahu bahwa semua ini ada di dalam kendali kerajaan Agrel. Gyandra tersenyum dan berkata, "Yuda, kalian memang hebat. Tapi, dalam peperangan kali ini, sudah jelas pasukan kerajaan Nuala nggak mampu melawan pasukan elit kerajaan Agrel.
Lagi pula, di dalam kerajaan Nuala masih ada 30.000 pasukan kota pusat pemerintahan Roino dari kerajaan Agrel. Asalkan aku memberi perintah, kalian pasti akan kalah karena diserang dari dua sisi. Lanjut Gyandra. Raut wajah Yuda menjadi masam setelah mendengar perkataan Gyandra. Namun, dia tetap menunjukkan wibawanya dan mendengus. Yuda berucap, "Coba saja kalau berani." "Hahaha, Yuda, aku tahu kamu nggak takut. Tapi, kalau terus bertarung seperti ini, kerajaan Agrel memang akan kehilangan banyak pasukan. Begini saja, bagaimana kalau kamu menyerahkan seseorang kepadaku? Setelah itu, aku akan menyuruh pasukanku mundur," kata Gyandra. Yuda mengernyit begitu mendengar perkataan Gyandra. Dia bertanya, "Kamu akan mundur kalau aku menyerahkan seseorang?" Yuda menjadi gugup. Jangan-jangan, mereka menginginkan Wira. Ayah Gyandra ditembak mati oleh Wira. Tentu saja, Gyandra ingin membalas dendam. Gyandra menjawab, "Benar, hanya satu orang. Dia itu orang yang menembak mati ayahku, Wira. Aku akan segera memerintahkan pasukanku untuk mundur kalau kamu menyerahkan Wira kepadaku." Ekspresi Yuda berubah drastis sesudah mendengar ucapan Gyandra. Yuda menimpali, "Wira itu orang kerajaan Nuala, mana mungkin aku menyerahkannya kepadamu? Cari mati." Yuda tidak melanjutkan perkataannya lagi dan langsung bertarung. Gyandra juga tidak peduli dan bertarung dengan Yuda. Kekuatan pasukan kedua belah pihak seimbang sehingga akhirnya mereka memerintahkan pasukan masing-masing untuk mundur. Saat ini, Yuda kembali ke markasnya dengan ekspresi muram. Dia tahu percakapannya dengan Gyandra hari ini pasti akan tersebar ke istana. Raja memang tidak menyukai Wira. Jika nyawa Wira bisa ditukar dengan keamanan daerah perbatasan kerajaan Nuala, takutnya Raja tidak akan ragu-ragu lagi. Kenyataannya memang begitu. Keesokan harinya, kabar peperangan hari ini langsung didengar oleh Ardi. Dia tersenyum setelah mengetahuinya dan langsung masuk ke istana. Sementara itu, kabar ini juga diketahui oleh Kemal. Ekspresinya berubah drastis dan dia pun masuk ke istana. Kala ini, 2 penasihat dan 6 menteri berkumpul di dalam ruang kerja istana. Ardi berkata, "Yang mulia, kerajaan Nuala kehilangan sekitar 30.000 prajurit dalam peperangan ini. Kalau terus berperang seperti ini, bahkan Yuda juga akan kesulitan bertahan." Saat ini, Gyandra yang mewarisi gelar ayahnya mengajukan rencana perdamaian. "Asalkan kita menyerahkan Wira, kerajaan Agrel akan menarik pasukan mereka. Yang mulia, mohon buat keputusan," lanjut Ardi. Setelah mendengar ucapan Ardi, raut wajah Kemal sangat masam. Kemal segera berdiri dan menimpali. "Yang mulia, kita tidak boleh menyetujui pengajuan Gyandra. Kalau begini, kerajaan Nuala akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Dalam peperangan hari ini mereka meminta untuk menyerahkan Wira, bagaimana kalau besok mereka meminta untuk menyerahkan orang lain? Seandainya mereka meminta kita menyerahkan penasihat kanan, apa kita juga akan menuruti mereka?" lanjut Kemal. Ardi tertawa setelah mendengar ucapan Kemal, lalu berujar, "Kalau nyawaku bisa ditukar dengan nyawa 30.000 prajurit, aku rela mati. Yang mulia, peperangan yang terus berlangsung akan menghabiskan sumber daya. Selain itu, garis depan menginformasikan bahwa kekuatan Yuda dan Gyandra seimbang. Hanya saja, kerajaan Agrel masih punya setidaknya ratusan ribu pasukan yang tidak ikut dalam peperangan." Ardi melanjutkan, "Meskipun kerajaan Nuala juga mempunyai ratusan ribu kavaleri, kerajaan Agrel sudah menguasai sebagian wilayah kita. Kerajaan Nuala akan diserang dari kedua sisi. Kalau peperangan ini terus dilanjutkan, suku minoritas lain pasti akan berniat jahat. Yang mulia, hal ini sangat merugikan kita." Bab 682. Suara Ardi yang lantang bergema di ruang kerja istana. Saat ini, raut wajah semua orang tampak muram setelah mendengar ucapan Ardi. Ini adalah kelemahan kerajaan Nuala. Setiap kali berperang, semua orang akan mencemaskan hal ini. Bagaimanapun, selain kerajaan Agrel, masih ada bangsa Monoma, bangsa Lokus, dan bangsa lainnya yang mengincar kerajaan Nuala. Jadi, kerajaan Nuala memang mampu bertarung dengan kerajaan Agrel. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang di kerajaan Nuala tetap merasa cemas dan penyebabnya adalah bangsa lain ini. Ardi, Kemal, dan ke-6 menteri lainnya tentu memahami logika ini.
Sebagai penguasa kerajaan Nuala, Raja Bakir pasti juga memahaminya. Dia melirik Ardi yang bersikap tegas, Kemal yang tampak marah, dan ekspresi keenam menteri yang berbeda-beda. Raja Bakir sudah diam-diam membuat kesimpulan. Raja Bakir tidak menyukai Wira. Tujuan Putro menyokong Wira hanya untuk mengkritik pemerintah. Saat ini adalah kesempatan untuk menyingkirkan Wira. Raja Bakir sama sekali tidak memedulikan Wira. Namun, Raja Bakir harus melakukan hal ini dengan alasan yang tepat agar semua orang bisa menerimanya. Apalagi, dia juga harus mempertimbangkan kerajaan Agrel. Bagaimanapun, hal ini berhubungan dengan reputasi sebuah negara. Perkataan Ardi memang benar, peperangan yang berkepanjangan memang merugikan negara. Meskipun Yuda memiliki kemampuan yang hebat, Raja Bakir tetap harus berwaspada. Jika terus terjadi peperangan di daerah perbatasan, lama-kelamaan posisi Yuda akan makin kuat. Kalau begitu, kemungkinan akan muncul sosok seperti Dirga lagi. Raja Bakir tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Membereskan Dirga sudah cukup membuat Raja Bakir lelah. Sampai sekarang, masih saja ada orang yang mencela hal ini. Jadi, Raja Bakir tidak ingin mengalami masalah seperti ini lagi. Raja Bakir tidak akan memberi Yuda kesempatan, apalagi membiarkan Yuda berkembang menjadi sehebat Dirga. Akan tetapi, apa yang dikatakan Kemal juga benar. Hari ini, Raja Bakir setuju menyerahkan Wira kepada kerajaan Agrel. Bagaimana jika kedepannya kerajaan Agrel meminta orang lain atau pejabat, bahkan Raja Bakir sendiri? Apa dia juga harus menyerahkannya? Kalau begitu, bukankah kerajaan Nuala akan dipermalukan? Raja Bakir harus mempertimbangkan reputasi dan hasilnya. Kala ini, dia sudah membuat keputusan. Namun, sebagai penguasa suatu negara, Raja Bakir tidak boleh mengungkapkannya. Kemudian, Raja Bakir berucap, "Aku sudah memahami masalah ini, begitu pula dengan kekhawatiran Kemal. Kalau hari ini aku menyerahkan Wira dan besok aku juga menyerahkan orang lain, kedepannya mungkin kerajaan Agrel akan mengambil nyawaku. Kerajaan Nuala yang begitu besar nggak boleh dipermalukan seperti ini. Aku paham dengan masalah ini." Kemal terkejut mendengar ucapan Raja Bakir, tetapi dia masih terlihat khawatir. Sementara itu, Ardi malah tersenyum. Dia tidak berbicara karena tahu sejak Raja Bakir melontarkan perkataan ini, Wira tidak mungkin bisa tinggal di kerajaan Nuala lagi. Raja Bakir menambahkan, "Hanya saja, ucapan Ardi juga harus dipertimbangkan. Peperangan seperti ini memang merugikan kerajaan Nuala. Bangsa Lokus, Monoma, dan bangsa lainnya mempunyai ambisi yang besar. Mereka ingin merebut tanah kerajaan Nuala yang luas. Kalau bangsa-bangsa ini punya kemampuan sehebat kerajaan Agrel, mungkin kerajaan Nuala sudah dikuasai mereka sejak awal. Tapi, sebaiknya kita berwaspada," lanjut Raja Bakir. Bab 683. Setelah mengatakan ini, Raja Bakir memandang semua orang. Dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan perlahan, "Kalian semua adalah menteri kerajaan Nuala. Jadi, menurut kalian bagaimana mengatasi masalah ini? Apa kalian punya solusi?" Begitu pertanyaan ini dilontarkan, jantung Kemal sontak berdetak dengan kencang karena dia sudah menebaknya sejak awal, begitu juga dengan yang lain. Dimas seketika berdiri dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, saya punya solusi, tidak tahu cara ini efektif atau tidak." Raja Bakir sangat senang saat El mendengar ini. Dia langsung mengangguk sambil berucap, "Katakanlah, Dimas." Dimas berujar, "Yang mulia, yang diinginkan oleh kerajaan Agrel adalah Wira. Kita bisa menyerahkan Wira pada mereka, tapi tidak secara cuma-cuma. Saran saya adalah mengutus Wira pergi ke kerajaan Agrel. Dengan begitu, kita akan mengetahui maksud kerajaan Agrel. Sejak dulu, kerajaan Nuala memiliki aturan untuk tidak melukai para utusan. Dengan aturan ini, saya rasa kerajaan Agrel tidak akan berani melukai Wira. Keselamatan Wira akan terjamin. Kita bisa menyerahkan Wira untuk melindungi perbatasan kita yang sedang terancam bahaya," lanjut Dimas. "Ide ini kedengarannya bagus, tetapi tidak ada bedanya dengan mengirim Wira ke sana. Apabila Wira pergi ke kerajaan Agrel, nyawanya akan terancam dan kemungkinan besar tidak akan bisa kembali lagi. Kerajaan Agrel memiliki kesempatan yang besar untuk membunuh Wira, bahkan hanya dengan satu alasan saja.
Jika bukan karena kerjaan Nuala, Gyandra pun tidak menginginkan Wira. Tidak hanya Kemal, semua orang yang hadir di sini juga tahu bahwa Wira dikirim ke kerajaan Nuala merupakan sebuah kebetulan. Yang mulia, saya merasa hal ini masih perlu dipertimbangkan. Bagaimana kalau kita mengutus orang lain untuk pergi ke kerajaan Agrel? Ucap Kemal memperjuangkan pendapatnya. Semua orang di faksinya juga setuju. Ardi berujar. Yang mulia, saya merasa ide ini bagus. Bagaimanapun juga, Wira hanya rakyat biasa. Sebagai rakyat kerajaan Nuala, sudah seharusnya kita mengabdi pada negara dan rela berkorban. Lagi pula, kami sudah mempersiapkan banyak hal untuk masalah ini. Jika Wira memiliki status sebagai utusan, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Kita tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Cara ini memang berisiko, tapi Wira sangat cerdas, seharusnya tidak akan ada masalah. Jadi, Yang Mulia, saya merasa solusi dari penasihat kanan boleh dilakukan, lanjut Ardi. Mendengar ini, Raja Bakir menatap Kemal sekilas sehingga Kemal tidak bisa berkata apa-apa. Bukan masalah besar jika harus mengorbankan seseorang demi negara. Namun, orang yang akan berkorban berasal dari faksi penasihat kiri. Saat ini, Kemal tidak dapat mengatakan apapun lagi sekalipun dia ingin berbicara. Ucapan Kemal barusan membuat Raja Bakir merasa ide tersebut sulit dilakukan. Kini, Kemal sudah tidak bisa memberi sanggahan apapun lagi. Ketika melihat raut wajah Kemal yang sangat muram, Raja Bakir tersenyum sembari berkata dengan pelan. Berhubung tidak ada yang keberatan, masalah ini telah diputuskan, yaitu mengutus Wira pergi ke kerajaan Agrel. Begitu keputusan telah dibuat, raut wajah Kemal seketika menjadi makin muram. Dia sudah mengetahui akhirnya akan seperti ini, bahkan sebelum kemari. Namun, dia tidak bisa mengubah apapun. Tidak lama kemudian, pemerintahan mengeluarkan dekret dan mengirimkannya ke Provinsi Jawali. Banyak orang yang telah mendengar kabar ini. Sementara itu, Kemal menarik napas dalam-dalam, lalu segera menulis 2 surat. Dia mengutus seseorang untuk mengirimkannya secara diam-diam. Surat pertama dikirim ke Wira. Kemal menuliskan beberapa rencana cadangan. Surat kedua dikirim ke kerajaan Agrel. Kemal ingin melakukan sesuatu untuk Wira agar Wira bisa kembali dengan selamat. Wira, oh Wira, aku memang ingin membantumu, tapi kekuatan jahat sedang berkuasa, aku juga nggak bisa melakukan apa-apa. Semoga rencana yang kutuliskan untukmu bisa berguna, gumam Kemal. Dia menghela napas karena merasa sangat tertekan. Jika bisa, Kemal tentu saja tidak ingin Wira terlibat. Bagaimanapun juga, Wira tidak hanya memiliki kehebatan dalam menyusun strategi pertempuran, tetapi juga memiliki strategi untuk mengelola dan menstabilkan negara. Bab 684. Orang sehebat Wira akan diutus pergi ke kerajaan Agrel. Hidup dan matinya akan dipertaruhkan. Kemal tentu saja sangat mengkhawatirkan hal ini. Saat ini, Wira sedang duduk di dalam kamar. Dia menggelengkan kepalanya begitu membaca isi dekret yang memintanya menjadi seorang utusan. Jika bukan demi kerajaan Nuala, Wira mungkin tidak akan bisa menjadi utusan. Untung saja aku menjadi seorang utusan, aku benar-benar mendapatkan keuntungan yang gak terduga, ucap Wira. Tuan Wahyudi, beberapa hari lagi kamu akan diutus pergi ke kerajaan Agrel. Apa kamu benar-benar ingin pergi? Tanya Lukman sembari menatap Wira. Lukman merasa agak khawatir. Saat ini, dia merasa dilema. Meskipun berasal dari faksi penasihat kanan, tetapi Lukman merasa bahwa Wira adalah orang yang pantas dijadikan orang dekat. Dia bahkan bersedia melayani Wira. Jelas-jelas merupakan orang dari faksi penasihat kanan, tetapi di dalam hatinya, Lukman telah memutuskan bahwa dirinya berada di pihak Wira. Wira tentu saja tidak ingin pergi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika tidak pergi, Raja Bakir pasti tidak akan berbaik hati padanya. Oleh sebab itu, Wira mau tidak mau harus pergi ke sana. Setelah Lukman pergi, Wira menatap Danusraya memerintah. Berikan beberapa surat ini pada penerimanya masing-masing. Ada surat untuk Yuda, Putro, Mary, dan Suryadi. Setiap surat ini ditulis oleh Wira untuk menceritakan kejadian ini secara keseluruhan dan meminta mereka jangan mengkhawatirkan dirinya. Danu segera melaksanakan tugasnya. Sebelum itu, dia menatap Wira sambil berkata, Kak Wira, ini sangat berbahaya. Aku akan ikut denganmu.
Mandra juga segera berkata, Kak Wira, aku juga akan ikut denganmu. Lantaran berstatus sebagai utusan, Wira tentu tidak bisa pergi sendiri. Setidaknya harus ada beberapa orang yang pergi bersamanya. Namun, Wira tahu jelas bahwa pemerintahan tidak mengutus kelompok. Pemerintahan hanya mengeluarkan dekret untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, Wira benar-benar memerlukan 2 orang di sisinya. Jangan terlalu banyak orang. Danu, bawa 10 veteran pasukan Zirah Hitam yang lebih terampil. Kalian berdua juga ikut denganku. Wira membuat keputusan ini bukan karena akan merasa aman. Dia membawa 10 orang ini bersamanya karena untuk merencanakan sesuatu. Kak Wira, ada sepucuk surat yang diam-diam dilempar masuk ke halaman. Ucap Fabrian dengan tergesa-gesa sambil berlari kemari. Wira tertegun sejenak, lalu mengambil surat tersebut. Setelah membaca tulisan yang tertera di bagian luar surat, dia mengedip-ngedipkan matanya. Tuan Wahyudi, mohon buka dan baca suratnya sendiri. Kurung siku tutup. Wira tidak pernah melihat tulisan tangan ini. Dia tentu tidak tahu siapa pengirimnya. Tanpa berpikir panjang, Wira langsung membuka surat tersebut. Begitu membaca kalimat pertama, Wira tertegun sejenak, lalu bergegas menuju ruang kerja dan menutup pintunya. Setelah itu, dia duduk untuk membaca isi surat tersebut dengan serius. Surat ini dikirim oleh Kemal. Dia menulis surat untukku di saat seperti ini, pasti ada sesuatu yang akan berguna. Gumam Wira saat suatu hal terlintas di benaknya. Dia pun lanjut membacanya. Tuan Wahyudi, saya Kemal. Hari ini, saya ingin memberi wejangan untuk Tuan Wahyudi. Seseorang tidak akan meningkatkan bakat tanpa belajar dan tidak akan mencapai kesuksesan tanpa cita-cita yang teguh. Seorang pahlawan tidak akan meminta jalan keluar. Saya sangat kagum dengan bakat yang Tuan Wahyudi miliki. Saya ingin berkunjung, tapi situasi sedang tidak memungkinkan. Kurung siku tutup. Saya menulis surat ini untuk meminta Tuan Wahyudi agar jangan khawatir. Dalam misi kali ini, saya akan menunggumu kembali. Saya sangat paham dengan prinsip kebenaran Tuan Wahyudi. Oleh sebab itu, saya secara khusus telah mengabari sindikat yang ada di Kerajaan Agrel. Kurung siku tutup. Sindikat ini adalah mata-mata yang ditempatkan oleh Kerajaan Nuala di sana. Karena pengelolaan yang buruk, mereka sudah tidak begitu aktif. Tapi, mereka masih bisa sedikit membantumu. Saya hanya bisa melakukan ini untuk membantumu. Saya akan menunggu kepulanganmu dan menantikan kerjasama untuk kejayaan Kerajaan Nuala. Setelah membaca seluruh isi surat tersebut, Wira menarik napas dalam-dalam. Kemal mungkin sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Akan tetapi, Wira merasa Kemal sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk dirinya. Wira merasa sangat terharu dan menjadi paham ada beberapa hal yang tidak bisa dinilai dari luarnya saja. Bab 685. Setelah meletakkan suratnya, Wira pun menghela napas. Pada saat ini, Danu datang dengan membawa sepucuk surat lagi. Surat ini sangat sederhana, hanya ada beberapa kata yang tertulis. Mari bertemu di luar kota. Kurung siku tutup. Tanpa perlu memikirkannya, Wira sudah tahu bahwa surat ini pasti dikirimkan oleh Rendra. Sembari membaca surat tersebut, Wira pun berkata sambil tersenyum. Ayo, temani aku untuk bertemu dengan Jenderal Rendra. Usai mengatakan itu, Wira langsung menuju luar kota. Banyak orang menganggap bahwa pertempuran masih akan berlanjut, tetapi beberapa orang tahu bahwa pertempuran sebenarnya telah berakhir. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino tidak akan menyerang lagi. Saat ini, di sebuah gazebo luar kota yang sejuk, terlihat 2 orang tengah duduk di sana dan menyeduh teh. Ayah, apakah dia benar-benar akan datang? Tanya Solomon yang lumayan penasaran. Rendra malah bertanya sambil tersenyum. Solomon, bagaimana menurutmu? Menurutku, dia seharusnya akan datang, tapi aku nggak merasa bahwa dia begitu pintar seperti yang ayah kira, jawab Solomon. Situasi saat ini sudah cukup jelas. Wira tentu tahu bahwa tidak akan ada bahaya lagi sehingga dia pasti akan datang. Hanya saja, menurut Solomon, Wira tidak secerdas yang ayahnya bayangkan. Haha, tunggu saja, kamu akan tahu nanti, ucap Rendra seraya menggeleng. Dia tidak berkomentar lebih lanjut. Pada saat ini, 2 kuda tampak mendekat dari kejauhan pada malam hari. Apabila itu bukan Wira, lantas siapa lagi? Wira dan Danu tiba di luar gazebo,
lalu turun dari kuda mereka. Dari kejauhan, mereka telah mendapati dua orang sedang duduk di sana. Kemudian, Wira menangkupkan tangan dan berkata sambil tersenyum. Jenderal Rendra, sekali lagi terima kasih. Ucapan terima kasih ini dilontarkannya karena Rendra tidak menaklukkan Provinsi Jawali. Sejujurnya, Provinsi Jawali bukan berhasil dipertahankan oleh Wira, melainkan karena Rendra yang tidak melancarkan serangan saja. Rendra melirik putranya sejenak, lalu menoleh ke arah Wira dan bertanya sambil tersenyum. Oh, apa maksudmu? Aku memang cukup berbakat, tapi aku tahu bahwa kota ini bukan berhasil dipertahankan olehku, melainkan karena nggak diserang olehmu saja. Kalau kamu bersedia, hanya dengan mengirim surat untuk meminta Provinsi Jawali menyerah, kota itu pasti akan kacau dalam waktu sehari. Setelah itu, kalian bisa memasukinya dengan mudah, jelas Wira seraya tersenyum lebar dan mendekati mereka. Ini adalah pertama kalinya Wira bertemu dengan Rendra. Tampilan pria parubaya itu anggun dan tatapannya penuh dengan kebijaksanaan. Orang ini, meskipun bukan seorang jenius, dia sama sekali tidak kalah dari Komandan Raja Tanhui. Rendra sontak berkata, "Hahaha, Tuan Wira, kami baru saja membicarakan tentangmu. Putraku mengatakan bahwa kamu nggak secerdas yang aku kira, tapi aku percaya bahwa kecerdasanmu nggak tertandingi di dunia. Jadi, tolong bantu menghilangkan keraguan putraku agar dia mengakui kemampuanmu." Rendra memintanya berbicara terlebih dahulu, pertama agar Wira bisa memperlihatkan kecerdasannya dan kedua supaya putranya bisa belajar darinya. Wira berkata sambil tersenyum. Aku nggak pantas menerima pujian ini. Masalah ini sebenarnya nggak sulit untuk dimengerti, ini hanya sebuah pertunjukan besar saja. Apa yang kamu inginkan bukanlah menaklukkan Provinsi Jawali, melainkan melakukan koordinasi dengan perbatasan untuk menekan kerajaan Nuala. Selain itu, kamu memilih nggak menaklukkan Provinsi Jawali juga untuk melihat kemampuanku. Meskipun aku nggak melakukan apapun, aku tetap menghargai kebaikanmu, jelas Wira secara perlahan. Perkataannya membuat Solomon mengernyit. Dia telah mengetahui tentang apa yang Wira katakan barusan sehingga keraguannya belum sepenuhnya menghilang. Bab 686. Solomon memandang Wira, lalu menangkupkan tangan sembari berkata, Tuan Wira, aku sangat penasaran, bagaimana kamu bisa memahami pemikiran ayahku. Dimulai dari pemberontakan pasukan kota pusat pemerintahan Roino hingga pertemuan malam ini, bentuk dari interaksi mereka hanya sepucuk surat dan satu pertarungan di markas perbekalan. Bagaimana orang ini bisa memahami, bahkan menyampaikan pemikiran yang ingin diungkapkan oleh ayahnya? Kenapa dia tidak bisa memahaminya? Wira menatap Solomon, lalu menjawab pertanyaannya seraya tersenyum. Bukan karena aku bisa menebak, tapi karena adanya rasa kebersamaan. Sejak ayahmu datang ke Provinsi Jawali, aku sudah tahu apa yang dia pikirkan dengan perintah pertamanya. Dia juga memberikanku sebuah peringatan. Setelah mendengar perkataan Wira, Solomon tampak tercengang sejenak. Kemudian, dia mengingat sesuatu dan segera berkata, maksudmu adalah, menghancurkan kota, yang dikatakan oleh ayahku. Solomon tercengang oleh pola berpikir Wira. Hanya dengan mengatakan, menghancurkan kota, Wira sudah yakin bahwa ayahnya sebenarnya tidak memiliki niat membunuh. Jadi, apakah surat keduamu adalah upaya untuk menguji? Tanya Solomon yang terkejut. Sementara itu, Wira menjawab sambil tersenyum. Aku nggak secerdas itu, tapi ketika pasukan kota pusat pemerintahan Roino mendekati perbatasan, utusan dari kerajaan Agrel melemparkan ranting zaitun padaku sebagai tanda persahabatan. Setelah itu, aku baru memahami semua ini dan melakukan upaya uji coba selanjutnya. Setelah mendengar ini, Solomon dan Rendra sama-sama terkejut. Pantas saja, ucap Rendra yang kaget. Kemudian, dia berkata kepada Wira sambil tersenyum. Baiklah, Tuan Wira, silakan duduk. Dengan kata-kata ini, tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut. Mereka sama-sama cerdas, jadi tidak perlu berbicara panjang lebar. Wira memandang Rendra dalam-dalam dan merasa sedikit terkejut. Orang ini, luar biasa. Jenderal Rendra, apa yang ingin kamu bicarakan denganku hari ini? Tanya Wira. Dia tidak tahu alasan Rendra memanggilnya di tengah malam seperti ini. Rendra pun berkata sambil tersenyum. Besok, aku akan menarik pasukan.
Pasukan di garis depan telah dihentikan, jadi aku harus meninggalkan wilayah kerajaan Nuala sebelum dia kembali. Aku memang sudah bersembunyi di sini begitu lama, tapi setelah benar-benar akan pergi sekarang, rasanya agak nggak rela. Wira mampu memahami perasaan Rendra. Tanpa kesetiaan terhadap kerajaan Agrel, seseorang tidak akan mampu melakukan hal semacam ini. Namun, ada banyak hal di sini yang membuatnya merasa terkesan. Yuda tahu bahwa aku berada dalam situasi yang sulit, jadi dia akan kembali lebih awal. Itu sebabnya, Jenderal, kamu sudah membuat keputusan yang tepat, ucap Wira seraya mengangguk setuju. Rendra tersenyum dan melanjutkan, aku akan menunggumu di perbatasan. Bagaimanapun, perjalananmu ke kerajaan Agrel nggak akan mudah untuk ditempuh. Saat Wira mendengar ini, dia tampak memicingkan matanya dan tak kuasa berkata. Sepertinya kedatanganku nggak akan disambut dengan baik oleh beberapa orang. Rendra tampak mengangguk setuju seraya menatap ke arah Wira. Bab 687. Tuan Wira, kalau boleh tahu, berapa banyak yang kamu ketahui tentang kerajaan Agrel? Tanya Rendra. Begitu kata-kata tersebut diucapkan, Wira langsung memicingkan matanya. Sejujurnya, dia tidak tahu terlalu banyak tentang kerajaan Agrel. Wira hanya tahu tentang Raja Tanui dan putranya, Giandra. Aku hanya tahu sedikit saja. Mohon penjelasan dari Jenderal Rendra. Aku akan sangat berterima kasih padamu, jawab Wira. Dia tahu bahwa Rendra mengajaknya bertemu hari ini karena ingin membahas hal tersebut. Meskipun beberapa informasi tentang kerajaan Agrel akan terungkap setelah Wira sampai di sana, langkah ini diambil oleh Rendra supaya Wira dapat membuat perencanaan yang lebih matang, setelah memahami tentang beberapa hal. Memikirkan hal ini, Wira makin berterima kasih atas tindakannya. Baru setelah itu, Rendra menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Nggak perlu bersikap sungkan. Menurutku, orang itu pasti juga berharap kamu tahu tentang hal ini, jadi aku hanya berinisiatif untuk memberitahumu. Setelah mendengar itu, Wira langsung menangkupkan tangan dan berkata seraya tersenyum. Tak peduli siapapun yang berharap aku tahu, kamulah yang memberitahuku tentang ini. Jadi, aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Rendra sontak tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melanjutkan. Baiklah, kita nggak perlu berbasa-basi. Aku akan memberitahumu situasi saat ini di kerajaan Agrel. Awalnya, kerajaan Agrel dikuasai oleh istana dan 4 raja. Istana mengendalikan seluruh kerajaan Agrel, sementara keempat raja mengawasi wilayah-wilayah tertentu. Seperti yang kamu ketahui, Raja Tanui mengawasi perbatasan dan memimpin pasukan perbatasan. Meskipun dia telah meninggal, gelar Raja Tanui diambil alih oleh Giandra. Tapi, dia masih muda dan belum memiliki pengalaman seperti Raja Tanui. Usai berkata demikian, Rendra pun memandang ke arah Wira. Ketiga raja lainnya adalah Raja Kresna yang mengawasi pasukan bayangan kerajaan Agrel dan seluruh kerajaan. Aku adalah bawahannya. Kemudian, ada Raja Ararya yang mengawasi pasukan kerajaan Agrel dan mengendalikan seluruh kota dan ibu kota kerajaan. Yang terakhir adalah Raja Byakta yang mengatur urusan keuangan kerajaan Agrel, jelas Rendra. Begitu mendengar penjelasannya, Wira langsung tersentak dan ekspresinya tampak kaget. Pengoperasian yang dilakukan oleh kerajaan Agrel benar-benar mengejutkan. Selain itu, Wira menjadi makin menghormati ibu suri kerajaan Agrel, Senia. Bisa-bisanya dia mampu menguasai situasi politik dengan baik. Ini sungguh luar biasa, sebab, satu-satunya cara bagi keluarga kerajaan untuk memegang kekuasaan di sebuah kerajaan adalah dengan mengendalikan keuangan dan militer. Sementara itu, kendali atas kedua hal ini berada di tangan orang asing. Jelas, kehidupan Senia juga tidak mudah. Rendra kembali menjelaskan seraya tersenyum. Ketika mendiang kaisar masih hidup, keempat raja ini adalah bawahannya yang setia. Tapi, sepertinya ada perpecahan yang sedikit terjadi dalam politik sekarang, terutama di antara Raja Ararya dan Raja Byakta. Mereka berdua sama-sama memiliki ambisi. Sementara itu, Raja Tanui nggak pernah campur tangan dalam urusan politik. Dia bisa dikatakan sebagai salah satu orang kepercayaan Ibu Suri. Kalau Raja Kresna, dia adalah orang licik yang nggak memihak faksi manapun, timpal Rendra. Setelah mendapatkan informasi tambahan dari Rendra, Wira pun mengangguk setuju.
Tampaknya situasi di kerajaan Agrel sangat rumit. Banyak orang mungkin akan mencoba untuk mendekatimu, baik Raja Ararya, Raja Byakta, atau bahkan Ibu Suri. Aku memberitahumu tentang ini, hanya supaya kamu bisa bersiap-siap lebih awal. Tapi, apakah kamu bisa bertahan hidup, itu tergantung pada dirimu sendiri, tegas Rendra. Wira pun menjawab sambil tersenyum, aku sangat berterima kasih atas peringatan ini. Tampaknya, Ibu Suri benar-benar menghargaiku karena memintaku membantunya untuk menyelesaikan dua masalah besar tersebut. Rendra tertawa terbahak-bahak, lalu melanjutkan. Strategi yang kamu gunakan untuk memperkokoh negara telah lama diketahui oleh kerajaan Agrel. Prestasimu dalam mengalahkan Raja Tanui juga sudah tersebar luas di kerajaan Agrel. Orang sehebat kamu mungkin sulit ditemukan di dunia ini. Seperti kata Raja Tanui, mendapatkanmu, sama dengan mendapatkan dunia. Setelah perkataan ini diucapkan, Wira hanya bisa tersenyum getir. Jika tahu akan seperti ini sebelumnya, dia tidak akan pernah terlibat dalam pertempuran dengan Raja Tanui. Kini, Wira menyadari bahwa Raja Tanui benar-benar seorang pahlawan yang tulus. Bahkan, setelah Wira menyerangnya, dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Wira sungguh mengagumi sikapnya yang lapang dada. Rendra lagi-lagi berkata, dalam hidup ini, Raja Tanui hanya mengagumi dua orang, salah satunya adalah Dirga dan satunya lagi adalah kamu. Kamu mungkin nggak tahu, Raja Tanui dijuluki sebagai pahlawan dunia. Berdasarkan identitasnya, dia tidak kalah dari Dirga. Di mata dunia, dia adalah seorang dewa perang yang tak tertandingi. Mendiang Kaisar pernah berkata, selama Raja Tanui masih ada, kerajaan Agrel akan aman selama 30 tahun. Jelas Rendra. Bab 688. Wira tidak merasa keberatan ketika mendengar kata-kata ini. Jika bukan karena pengetahuannya dari dunia lain, dia tahu jelas bahwa mengalahkan Raja Tanui adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Raja Tanui tidak kalah dengan Wira, melainkan dengan waktu. Senjata ini adalah hasil riset berabad-abad yang telah dilakukan oleh banyak generasi, sementara Wira hanya memanfaatkannya saja. Meskipun dia memenangkan pertempuran, Wira tidak pernah meremehkan Raja Tanui. Wira, sebenarnya kamu masih memiliki pilihan lain, yaitu memberikan saran kepada Raja Ararya dan Raja Byakta untuk membantu mereka mendapatkan kerajaan Agrel. Mungkin itu akan lebih mudah. Apa kamu tertarik? Tanya Rendra sambil tersenyum. Pria itu terlihat tenang, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam kata-katanya. Wira sontak tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, menurutku, aku nggak perlu menjawab pertanyaan ini. Mendengar itu, Rendra yang terkejut pun bertanya, kenapa? Belum saatnya, jawab Wira dengan tenang. Apakah kamu sedang menunggu untuk didekati, juga menunggu tawaran dari mereka? Tanya Rendra yang tak bisa menahan diri. Namun, Wira malah menjawab sembari tersenyum. Bukan itu, aku nggak tertarik pada mereka. Rendra tertegun sejenak, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Baiklah, Wira, aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Aku akan berangkat besok. Sampai bertemu lagi di perbatasan, ucap Rendra. Dia tidak lagi berbasa-basi dan langsung pergi dengan menunggangi kudanya. Wira mengambil napas dalam-dalam dan menatap langit malam dengan ekspresi penuh keraguan. Kak Wira, mungkin lebih baik kamu jangan pergi ke sana. Kerajaan Agrel terlalu berbahaya, ucap Danu segera. Sorot matanya memancarkan kekhawatiran. Dia juga menyadari bahwa kerajaan Agrel penuh dengan bahaya. Apabila pergi ke sana, nyawa Wira benar-benar akan terancam. Sementara itu, Wira yang telah mengetahui situasinya hanya tersenyum. Dia menjelaskan kepada Danu. Di tengah situasi berbahaya, kita baru bisa bertahan, kalau mereka bersatu, aku malah mungkin sudah dijemput ajal. Pernyataan Wira memang tidak salah. Jika kerajaan Agrel benar-benar sehati, hanya karena dia merenggut nyawa Raja Tanui, penguasa lainnya pasti sudah membunuhnya. Justru karena Wira sangat berbakat, mereka pun berusaha mendekatinya dan tidak merenggut nyawanya. Wira memahami situasi ini dengan baik. Itu sebabnya, dia makin ingin menjadi lebih kuat. Meskipun berasal dari dunia lain, Wira harus bermain sesuai dengan aturan yang berlaku ketika berada di sini. Walaupun ingin menjadi orang kaya, Wira menyadari bahwa menjadi kaya tidak dapat melindungi dirinya.
Cara bermain orang-orang ini sangat kasar dan lugas. Wira masih belum terbiasa. Namun, saat ini dia sudah mulai terbiasa. Wira berkata, apabila aku memiliki kekuatan yang cukup untuk menandingi kerajaan Nuala dan kerajaan Agrel, krisis kali ini sebenarnya nggak bisa dianggap sebagai krisis. Dia mengambil napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak dalam bahaya saat ini, setiap langkah dalam situasi ini membuatnya gelisah. Bagaimana jika Senia hanya ingin membalas dendam untuk Raja Tanui? Bagaimana jika Raja Tanui tidak mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelum mati? Bagaimana jika Rendra bukan orang yang cerdas? Bagaimana jika Wira tidak mendapatkan dukungan dari pejabat-pejabat seperti Yuda dan penasihat kiri? Mungkin Wira sudah mati sejak lama. Meskipun semuanya terlihat tenang dan lancar, hanya Wira yang mengetahui risiko di baliknya. Ayo, kembali ke kota. Besok, kita harus berangkat ke kerajaan Agrel. Ucap Wira seraya menghela napas dalam-dalam. Surat perintah telah dikeluarkan. Saat ini, Wira adalah utusan resmi kerajaan Nuala untuk berunding dengan kerajaan Agrel tentang perang. Namun, semua ini hanyalah tipu daya. Salah satu pihak ingin mendekati dirinya dengan cara licik, sementara yang satunya lagi acuh tak acuh terhadap nyawanya. Nyatanya, tidak ada perbedaan di antara kedua belah pihak. Bab 689. Akan tetapi, jika diperbandingkan, Wira lebih memahami tindakan kerajaan Agrel. Hanya saja, dia tidak merasa senang. Wira telah menyelesaikan segala hal yang perlu diurus. Rencananya untuk pergi ke kerajaan Agrel juga telah ditetapkan sehingga tidak ada ruang untuk negosiasi lebih lanjut. Keesokan paginya, Wira berangkat ke pintu gerbang bersama Danu, Mandra, dan 10 prajurit dari pasukan Zirah Hitam. Selain Wulan yang datang untuk mengantar kepergiannya, Lukman juga datang dengan raut wajah yang khawatir. Bukan hanya mereka, Farel juga datang. Hanya saja, hal yang membuat Wira terkejut adalah Darsono dan Irsyad juga kemari. Akan tetapi, tatapan mereka terlihat dingin dan puas. Wira tidak peduli dengan mereka. Dia melirik Wulan, lalu berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, kamu tahu kemampuan suamimu ini. Aku pasti akan segera kembali. Wira memeluk Wulan sembari tersenyum. Kemudian, wanita itu menjawab. Iya, aku tahu. Aku akan menunggumu kembali. Oh iya, Nona Dian juga akan menunggumu. Wulan tampak tersenyum, meskipun terlihat agak dipaksakan. Wanita itu mungkin tidak ingin membuat Wira khawatir sehingga berusaha terlihat tegar. Aku akan menjaga rumah dengan baik, timpal Wulan dengan tatapan yang teguh. Dusun Darmadi adalah pondasi Wira dan merupakan hasil kerja kerasnya. Wulan pasti akan menjaganya. Wira pun menanggapi. Oke, pada saat ini, Farel juga mendekati mereka, lalu berkata sambil tersenyum. Kak Wira, aku nggak ingin berbasa-basi. Pokoknya, aku akan menunggumu kembali. Mendengar perkataannya, Wira pun berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku pasti akan kembali. Setelah itu, Wira melihat ke arah Fabrian dan yang lainnya. Dia menangkupkan tangan seraya berkata, kerajaan Agrel nggak bisa merenggut nyawaku. Aku pasti akan segera kembali, tunggu aku. Setelah berpamitan, Wira tampak menunggangi kuda dan beranjak pergi. Meskipun merasa sangat berat hati, dia tetap harus pergi. Namun, Wira memiliki kepercayaan diri bahwa dia akan kembali dengan selamat dalam perjalanan kali ini. Paman Wira, kami akan menunggumu. Fabrian dan Pramana hampir menitikkan air mata. Ini adalah pertama kalinya Wira melihat mereka bersikap seperti ini. Wira dan rombongannya pun perlahan meninggalkan kota. Meskipun merasa sedih, dia masih memiliki tekad kuat dan kepercayaan diri untuk kembali ke kerajaan Nuala. Akan tetapi, seseorang tiba-tiba muncul dari kejauhan pada saat ini. Dewina yang mengenakan gaun putih, dengan kecantikannya yang menakjubkan bak seorang dewi itu, kini tengah tersenyum ke arah Wira. Begitu Wira melihat Dewina, dia sontak mengernyit. Mungkinkah Dewina hendak kembali ke kerajaan Agrel? Wanita itu menghentikan kudanya, lalu menatap Wira dan berkata sambil tersenyum manis. Tuan Wira, jangan melupakanku. Wira tak kuasa bertanya. Apakah kamu akan kembali ke kerajaan Agrel? Dewina tidak menghindari pertanyaan tersebut dan menjawab. Iya, karena sudah menyelesaikan tugasku, ini sudah waktunya aku kembali ke kerajaan Agrel.
Meskipun hanya sedikit orang yang tahu tentang hal ini, cepat atau lambat pasti akan terungkap. Terlebih, dia juga ketahuan oleh Wira. Pada saat ini, Dewina berkata sambil tersenyum, "Tuan Wira, apa kamu keberatan kalau aku bergabung dengan rombonganmu?" Wira menggelengkan kepala seraya berkata, "Bertambah satu orang sama dengan bertambah satu rekan. Lagi pula, identitas Nona Dewina pasti luar biasa di kerajaan Agrel. Mungkin aku malah akan membutuhkan bantuan Nona Dewina setelah tiba di kerajaan Agrel." Dewina menutup mulutnya untuk menyembunyikan tawa, lalu dia melanjutkan. "Tuan Wira, kamu pasti sedang bercanda. Aku nggak punya kemampuan sehebat itu. Kamu yang begitu berbakat pasti akan membuat semua orang di kerajaan Agrel merasa terkagum-kagum." Wira berkata, "Hahaha, baiklah, mari kita berangkat." Usai itu, mereka langsung berangkat menuju kerajaan Agrel. Pada saat yang sama, Fabrian, Yuda, Mary, bahkan Dian pun menerima surat dari Wira. Bab 690. Saat Fabrian membuka surat itu, dia langsung menghela napas. Sorot matanya memancarkan sedikit kekecewaan. Itu adalah harapan kerajaan Nuala. Lebih dari itu, ada rasa kagum di mata Fabrian. Itu adalah penghargaan untuk Wira. Meskipun pergi ke kerajaan Agrel sendirian dan berhadapan dengan bahaya, Wira tetap melangkah tanpa ragu. "Sepertinya, aku harus melakukan beberapa hal," ucap Fabrian. Setelah membaca surat itu, dia langsung meninggalkan dusun Darmadi. Bukan hanya Fabrian, Dian juga menerima surat yang sama. Usai membacanya, wanita itu langsung meneteskan air mata sembari berkata, "Aku akan menunggumu kembali, dan juga menjaga bisnismu." Tak lama kemudian, Dian pun berhenti menangis. Kini, sorot matanya penuh dengan ketegasan. Pada saat yang sama, di dalam ngarai naga biru, Mary dan yang lainnya juga menerima surat tersebut. Beberapa orang di sana tampak sangat emosi ketika membaca surat dari Wira. Melihat situasi ini, Mary segera memberi perintah. "Brengsek, Raja Sialan itu bisa-bisanya mengutus Wira ke kerajaan Agrel. Ayo, kumpulkan pasukan, kita akan menyelamatkan Wira." Akan tetapi, Putu angkat bicara pada saat ini. "Ketua, jangan melakukan itu." Mary menanggapi dengan kesal, "Kenapa jangan? Apakah kita benar-benar akan membiarkan Wira pergi ke tempat berbahaya itu?" Sementara itu, Jamal dan Molika yang berdiri di sampingnya juga mengangguk setuju. Mereka sangat khawatir dengan keselamatan Wira, apalagi kerajaan Agrel adalah tempat yang sangat berbahaya. "Pak Putu, apa maksudmu? Apakah kita nggak akan menyelamatkan penasihat militer kita? Apa kamu lupa tentang kesepakatan kita?" tanya Jamal yang hendak mengingatkan Putu. Akan tetapi, Putu malah menjelaskan, "Aku nggak lupa, tapi Tuan Wahyudi mengatakan bahwa waktunya belum tiba, apalagi dia belum tentu berada dalam bahaya." Pernyataan Putu membuat Mary dan yang lainnya merasa bingung. Itu sebabnya, Mary pun bertanya dengan tegas. "Kenapa? Semuanya, kalian pasti setuju bahwa Tuan Wahyudi adalah seorang jenius yang luar biasa, juga memiliki kecerdasan dan pemikiran di luar nalar orang biasa, kan?" tanya Putu. Begitu mendengar perkataannya, Jamal dan Molika pun saling memandang. Mereka mulai memahami apa yang dimaksud oleh Putu. Namun, Mary malah berkata, "Wira memang hebat, tapi apa hubungannya dengan hal ini? Dia masih harus pergi ke kerajaan Agrel. Selain itu, dia bahkan membunuh Raja Tanui, jadi pasti akan mati." Mary sangat yakin tentang hal ini sehingga tampak menentang. Putu segera menjelaskan dengan sabar, "Ketua Mary, dengarkan aku, Tuan Wahyudi adalah seorang jenius yang luar biasa. Apa yang dia pikirkan jauh melampaui hal yang bisa kita bayangkan. Kita bahkan tahu bahwa ini sangat berbahaya, lalu kenapa Tuan Wahyudi masih bersedia pergi?" Akan tetapi, Mary yang mendengar ini langsung menjawab, "Itu pasti karena dia terpaksa dan nggak memiliki pilihan lain." Putu menggeleng, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Wahyudi adalah orang yang sangat hebat. Kalaupun nggak memiliki pilihan, dia pasti akan menemukan cara untuk mengatasi masalahnya. Apalagi, kita yang berada di ngarai naga biru bisa bantu mengurangi bebannya. Hanya Tuan Wahyudi dan para bawahannya saja, mereka sudah memiliki kekuatan yang luar biasa." Putu kembali menjelaskan, kalau Tuan Wahyudi nggak ingin pergi, dia sepenuhnya bisa mengumpulkan pasukan untuk melindungi dirinya sendiri.
Bukan hanya itu, jarak dari ibu kota kerajaan ke tempat ini sangatlah jauh. Kerajaan Nuala juga nggak akan berani menyerang kita sesuka hati. Dengan adanya begitu banyak pasukan, kerajaan Nuala nggak mungkin sanggup menghadapi kita. Kita paling-paling hanya akan menjalani hidup yang lebih sulit dan harus selalu siap untuk menghadapi serangan kerajaan Nuala kapanpun, jelas Putu. Tapi, dengan adanya Tuan Wahyudi, kalaupun yang datang adalah Panglima Yuda, dia bahkan belum tentu bisa mengalahkan kita. Terlebih, Panglima Yuda sangat menghormati Tuan Wahyudi. Dengan semua keunggulan ini, kenapa dia masih berangkat ke kerajaan Agrel tanpa ragu-ragu? Tanya Putu. Bab 691. Semua orang tertegun sejenak setelah mendengar perkataan ini. Jamal dan Molika merasa Wira yang berbakat pasti bisa kembali dari kerajaan Agrel dengan selamat. Namun, Mary malah berkata, "Aku nggak tahu, cepat katakan saja." Sekarang, pikiran Mary sangat kacau, dia tidak bisa memahami ucapan Putu. Sementara itu, Putu tentu tahu kekhawatiran Mary saat ini. Jadi, Putu segera menjelaskan. Tuan Wahyudi pasti sudah merencanakan semuanya sejak awal, makanya dia memutuskan untuk pergi. Dia pasti akan baik-baik saja. Selain itu, Tuan Wahyudi pernah bilang, waktunya nggak tepat. Aku rasa mungkin Tuan Wahyudi sedang menunggu kesempatan. Kalau Tuan Wahyudi berada jauh di kerajaan Agrel, kebetulan dia bisa mengawasi kekacauan internal di kerajaan Nuala dan menunggu orang lain memberontak. Asalkan ada kesempatan ini, aku pikir Tuan Wahyudi pasti akan kembali. Yang harus kita lakukan adalah bersiap-siap dan menanti waktunya Tuan Wahyudi kembali, lanjut Putu. Semuanya merasa gugup setelah Putu selesai bicara. Mary yang agak terkejut bertanya. Dia benar-benar berpikiran seperti ini. Putu berucap. Tentu saja masih ada makna lebih mendalam, yaitu, Tuan Wahyudi memahami kita. Semua orang tidak terlalu mengerti dengan perkataan Putu. Mereka tampak kebingungan. Putu menambahkan. Sangat sederhana. Kalau Tuan Wahyudi nggak mau pergi ke kerajaan Agrel dan mau bertarung mati-matian, kita pasti akan mengikutinya. Dengan begitu, kita akan dikenal dengan reputasi bandit pemberontak. Putu melanjutkan perkataannya, meskipun bisa melindungi diri sendiri, reputasi kita akan hancur. Bahkan, kita akan menghadapi pertarungan yang nggak ada habisnya dan kelelahan. Hal inilah yang membuat Tuan Wahyudi bertekad untuk pergi ke kerajaan Agrel. Putu sangat pintar. Wira memang meminta mereka untuk tidak khawatir. Namun, Putu bisa menangkap beberapa poin ini dari isi surat Wira yang menyuruh mereka untuk bersembunyi agar bisa bertahan hidup. Jamal, Mary, dan lainnya pun mengangguk. Sekarang, kita hanya bisa percaya dengan Tuan Wahyudi. Di dunia ini, nggak ada orang sehebat Tuan Wahyudi. Jadi, dia pasti akan kembali dari kerajaan Agrel dengan selamat. Kita semua tenang saja, kata Putu. Setelah Putu menyelesaikan perkataannya, Mary sudah lebih tenang. Bagaimanapun, Wira memang sangat cerdik. Setiap kali, dia selalu dipermainkan Wira. Selain itu, kecerdasan Wira sudah jelas terlihat saat dia mengalahkan Raja Tanui. Seharusnya, Wira akan baik-baik saja. Kemudian, Mary bertanya lagi. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Putu menarik napas dalam-dalam, lalu berujar. Tentu saja kita harus mengumpulkan kekuatan secara diam-diam dan menunggu waktunya tiba. Bukan hanya itu, kita juga harus berusaha untuk nggak menonjolkan diri supaya orang lain nggak menyadari niat kita. Semua orang mengangguk sesudah mendengar ucapan Putu. Sementara itu, di daerah perbatasan, peperangan dihentikan. Yuda juga menerima surat dari Wira. Setelah selesai membaca suratnya, Yuda meninju meja dengan kuat. Yuda murka, ini adalah kedua kalinya dia merasa sangat marah. Pertama kali adalah saat ayahnya meninggal dan kali ini karena Wira diutus ke kerajaan Agrel. Yuda merasa Wira pasti akan terancam bahaya kalau pergi ke kerajaan Agrel. Dodi, siapkan kuda. Aku mau mengadang Tuan Wahyudi di depan gerbang kota. Aku akan membawa dia menemui raja agar dia nggak perlu pergi ke kerajaan Agrel, perintah Yuda. Dodi juga tidak ragu-ragu lagi setelah mendengar kata-kata Yuda. Kemudian, Yuda juga memerintahkan para pasukan untuk mundur. Dia membawa puluhan orang bergegas ke daerah sekitar Provinsi Jawali untuk menghentikan Wira. Akhirnya, Wira dan Yuda bertemu keesokan harinya.
Melihat belasan orang yang mengikuti di belakang Wira, Yuda makin panik. Dia segera memacu kudanya, lalu langsung menarik Wira untuk kembali. Yuda berkata, ikut aku kembali. Aku akan membawamu bertemu raja untuk menjelaskan kepadanya. Pokoknya, kamu nggak boleh pergi ke kerajaan Agrel. Bab 692. Yuda langsung ingin membawa Wira pergi begitu bertemu dengan Wira. Hal ini membuat Wira sangat bersyukur. Wira sangat memahami karakter Yuda. Bagi Yuda, segala macam masalah pribadi tidak bisa dibandingkan dengan kepentingan negara. Jadi, dari sikap Yuda kepada Wira ini, jelas terlihat bahwa Yuda sangat peduli dengan Wira. Kalau tidak, Yuda tidak akan melanggar perintah raja dan membawa Wira pergi. Yuda, apa yang kamu lakukan? Tanya Wira sembari tersenyum. Yuda menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Kerajaan Agrel sangat berbahaya. Diandra juga menyimpan dendam kepadamu karena kamu sudah membunuh ayahnya. Dia pasti akan membunuhmu. Jadi, kamu nggak boleh pergi ke kerajaan Agrel. Suara Yuda sangat lantang saat berbicara. Namun, Wira malah mendesah dan menimpali. Kalau kamu membawaku kembali, ini berarti kamu melanggar perintah raja. Apa kamu nggak takut? Nggak takut. Aku akan memohon kepada raja untuk mengutus orang lain ke kerajaan Agrel, ujar Yuda. Kelihatannya, dia memang tidak takut. Kalau cara ini berguna, mana mungkin aku memutuskan untuk pergi ke kerajaan Agrel. Sebelum berangkat, aku sudah mendapatkan surat dari Pak Kemal. Bahkan, dia juga nggak punya solusinya. Jadi, apa kamu pikir kamu bisa menyelesaikannya? Ucap Wira. Kata-kata Wira memang terdengar tegas, tetapi ini memang kenyataan. Raut wajah Yuda menjadi muram setelah mendengar perkataan Wira. Wira menjelaskan, kamu pasti akan dihukum kalau kembali. Bukan hanya kamu, aku juga akan dihukum. Selain itu, Pak Kemal pasti akan melindungimu dan membelaku. Tapi, faksi penasihat kanan memang berharap kamu berbuat seperti ini. Wira menambahkan, jadi, kalau kita kembali, keinginan mereka pun tercapai. Mereka pasti nggak akan melepaskan kita. Bukan hanya itu, Raja sudah lama curiga padamu. Kalau nggak, dia nggak mungkin bersikap acuh tak acuh kepadamu selama bertahun-tahun. Kamu baru diizinkan keluar untuk bertugas karena Raja Tanui melakukan penyerangan. Jadi, Raja pasti nggak akan mendengar omonganmu, dia malah akan menghukummu. Kalau kamu nggak mengkhawatirkan dirimu sendiri, apa kamu nggak khawatir dengan ibu dan keluargamu? Lanjut Wira. Perkataan Wira sangat mengena di hati Yuda. Dia pun mengepalkan tangannya dengan erat. Yuda berujar, tapi aku merasa bersalah padamu karena aku yang mengundangmu untuk menjadi penasihat saat berperang dengan Raja Tanui. Setelah membunuh Raja Tanui, kami semua mendapat gelar, tapi kamu nggak mendapatkan apapun. Akhirnya, malah kamu yang harus menanggung dendam bangsa Agrel. Aku nggak rela dan nggak bersedia menerima semua ini. Yuda adalah orang yang setia kawan. Dia tahu bahwa kerajaan Agrel sangat berbahaya. Jadi, Yuda baru bergegas datang untuk mencegat Wira. Wira menyahut, nggak masalah, aku pasti akan baik-baik saja. Percaya padaku, kamu lindungi saja dirimu baik-baik. Wira tersenyum dan menepuk-nepuk bahu Yuda, lalu melanjutkan perkataannya. Status kita memang berbeda. Kamu berstatus mulia karena kamu itu keturunan Dirga dan panglima tertinggi di kerajaan Nuala. Tapi, mulai hari ini, kamu itu saudaraku. Aku nggak peduli kamu bersedia menerimanya atau enggak. Yuda mengabaikan kecurigaan pemerintah kepadanya dan mengambil risiko untuk membawa Wira kembali. Jadi, Wira pasti akan mengingat kebaikan Yuda. Karena kita itu saudara, berarti kita harus menanggung suka dan duka bersama-sama. Aku akan menemanimu pergi, ujar Yuda dengan geram. Hahaha, apa kamu nggak percaya kepadaku? Tenang saja, tunggu aku pulang, sahut Wira. Wira menggeleng dan melambaikan tangannya, lalu berkata, setelah aku pulang, kita minum-minum sampai puas. Kemudian, Wira melirik Dodi. Sebenarnya, Dodi juga tidak rela. Namun, dia percaya dengan kemampuan Wira. Dodi berucap, Kak Wira. Wira tersenyum dan menyela. Dodi, kamu nggak usah bilang apa-apa lagi. Kamu dampingi Yuda saja. Kalau ada masalah, kita bicarakan lagi setelah aku pulang. Percaya padaku, aku pasti akan baik-baik saja. Danu segera maju dan menimpali, tenang saja, ada aku.
Kak Wira, pasti nggak akan kenapa-kenapa. Dodi pun mengangguk, dia memang merasa lebih tenang kalau kakaknya mendampingi Wira. Sudahlah, kalian nggak usah antar aku lagi. Kalian pulang saja, ujar Wira. Sesudah itu, Wira juga tidak memberi kesempatan kepada Yuda dan Dodi untuk bicara lagi, lalu langsung meninggalkan tempat ini. Yuda mengepalkan tangannya dengan erat ketika melihat sosok Wira yang menjauh. Bab 693. Yuda bersumpah di dalam hati, "Ayah, aku memang pernah berjanji kepadamu untuk menjaga kerajaan Nuala. Meskipun nggak bersedia, aku juga nggak akan melanggar perintahmu. Tapi, mulai hari ini, aku punya satu hal yang harus kuselesaikan. Aku nggak akan membiarkan Wira terancam bahaya lagi seperti hari ini sekalipun harus mempertaruhkan nyawaku." Setelah meninggalkan tempat ini, Wira dan rombongannya berangkat dengan menunggangi kuda. Mereka melaju dengan cepat dan perjalanan mereka di wilayah kerajaan Nuala sangat lancar dan aman. "Besok kita akan sampai di daerah perbatasan. Itu baru daerah yang paling berbahaya," ujar Dewina sambil tersenyum. Wira tersenyum dan bertanya, "Apa Nona Dewina takut?" Dewina mengedipkan mata sembari menyahut, "Mana mungkin aku takut kalau Tuan Wira ada di sini." Wira hanya tertawa dan tidak berkomentar. Hari sudah gelap, mereka semua mencari sebuah penginapan untuk beristirahat. Besok mereka baru sampai di daerah perbatasan, apa mereka tidak akan menemui bahaya di wilayah kerajaan Nuala? Belum tentu. Menurut Wira, dia akan memilih untuk menghabisi musuhnya di negara orang lain. Alasannya sangat sederhana. Jika Wira diutus ke kerajaan Agrel dan mati di sana, masalahnya cukup merepotkan. Kerajaan Nuala mungkin tidak peduli, tetapi membunuh seseorang membutuhkan dalih. Jadi, tempat yang paling tepat untuk membunuh Wira adalah kerajaan Nuala. Dengan demikian, tidak ada yang bisa berkomentar jika Wira mati di kerajaan Nuala. Padahal, dia dibunuh oleh bangsa Agrel. Wira tersenyum setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, seharusnya orang yang bertindak akan segera muncul. Wira duduk bersila di atas kasur, dia tidak tidur dan terus menunggu. Saat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara kencang dari luar. Wira membuka matanya dan berucap. Akhirnya, datang juga. Kala ini, Wira sama sekali tidak peduli. Dia memegang senapan sambil menanti. Mereka hanya ingin membunuh Wira. Selain itu, jika didengar dari suara langkah kaki mereka, seharusnya mereka sudah tahu posisi Wira. Bahkan, orang-orang tahu bahwa membunuh Wira terlebih dahulu adalah langkah yang paling tepat. Saat ini, Wira mendengar suara langkah kaki yang ringan dari luar. Beberapa orang sudah membuka pintu dengan pelan dan berjalan masuk. Hanya saja, Wira tertawa begitu mereka masuk. Kemudian, Wira menyalakan lilin dan melihat beberapa orang yang bertopeng itu. Mereka terkejut dengan tindakan Wira. Salah satu dari mereka berucap, "Kamu." Wira tersenyum dan menyela, "Akhirnya kalian datang juga." Begitu perkataan ini dilontarkan, beberapa orang bertopeng itu saling bertatapan. Pemimpin mereka mendengus dan berujar, "Wira, kan, dengar-dengar, kamu sangat kaya. Hari ini, kami mau membunuhmu dan merampok uangmu." Alasan ini benar-benar buruk. Wira tersenyum dan menimpali. "Aku diutus ke kerajaan Agrel, untuk apa aku membawa begitu banyak uang? Bagaimana kalau kalian memberiku alamat? Nanti, aku akan mengirim puluhan juta gabak untuk kalian setelah kembali dari kerajaan Agrel." Pemimpin orang-orang bertopeng itu merasa dipermalukan sesudah mendengar ucapan Wira. Sebaiknya, dia tidak bertele-tele lagi. Pemimpin itu berucap, apapun yang kamu katakan, hari ini kamu harus mati." Kemudian, dia mengayunkan pedangnya. Bab 694. Wira tentu tidak bisa melawan beberapa orang ini. Jika hanya satu orang, Wira mungkin bisa mencobanya. Namun, Wira sama sekali tidak takut. Dia mengangkat senapannya, lalu menembak pemimpin itu. Pemimpin tersebut langsung mati karena gerakannya sangat cepat. Orang-orang bertopeng yang lain merasa kaget dan berseru, Ternyata kamu punya senapan." Meskipun memiliki kemampuan bertarung yang hebat, mereka juga tidak mungkin bisa menang melawan senapan. Wira tersenyum dan menyahut, "Mana mungkin aku berani duduk di sini kalau nggak punya senjata? Apa aku menunggu kalian membunuhku? Katakan, siapa anggota kerajaan Agrel yang mengutus kalian datang?"
Beberapa orang itu langsung tercengang setelah mendengar perkataan Wira. Salah satu dari mereka berujar, "Kamu, bagaimana kamu bisa tahu kami berasal dari kerajaan Agrel?" Mereka benar-benar kaget. Ini nggak sulit ditebak. Kalau aku orang kerajaan Agrel, aku pasti akan melakukan hal yang sama. Hanya saja, dari ketiga pangeran kerajaan Agrel, siapa yang mengutus kalian untuk membunuhku? Tanya Wira. Kemudian, dia menodongkan senapan ke arah mereka. Wira melanjutkan. Kalau nggak mau bilang, kalian akan mati. Dia tidak bercanda. Sementara itu, raut wajah beberapa orang bertopeng sangat masam, tetapi mereka tidak menjawab pertanyaan Wira. Hai, kalian nggak percaya? Tanya Wira. Dia tidak berbasa-basi lagi dan langsung menembak seseorang. Orang tersebut pun mati, lalu Wira melihat yang lain dan berkata, "Katakan, siapa yang menyuruh kalian datang? Kalau nggak mau bilang, kalian akan mati. Tapi, kalau kalian bilang, aku nggak akan membunuh kalian." Wira tetap tersenyum sehingga membuat orang-orang bertopeng itu terperangah. Salah satu orang bertopeng menyahut, "Oke, kami anggotanya pasukan bayangan, kami menerima perintah untuk membunuhmu." Wira mengernyit setelah mendengar ucapan orang bertopeng. Wira mengira orang yang mengutus mereka adalah Raja Ararya atau Raja Byakta, tetapi dia tidak menyangka ternyata orang tersebut adalah Raja Kresna. Kenapa Raja Kresna ingin membunuhnya? Jangan-jangan, Raja Kresna juga berambisi untuk menyerang Ibu Suri. Wira mengernyit dan menarik napas dalam-dalam, tetapi dia harus berwaspada terhadap masalah ini. Orang bertopeng itu berucap, "Tuan, aku sudah memberitahumu, apa kamu akan melepaskan kami?" Dia sangat gugup. Bagaimanapun, Wira memegang senapan yang bisa langsung menghabisi nyawa mereka. Wira tersenyum dan menyahut, "Kalian mau pergi? Coba saja kalau kalian sanggup." Orang-orang bertopeng tertegun mendengar jawaban Wira, lalu salah satu dari mereka menimpali. "Tuan, kamu sudah berjanji untuk melepaskan kami." Ekspresi orang ini berubah drastis. Wira mengernyit dan berkata, "Aku cuma bilang aku nggak akan membunuh kalian." Orang bertopeng berujar, "Apa maksudmu?" Mereka tidak memahami niat Wira. Dia tidak membunuh mereka, tetapi tidak ingin melepaskan mereka. Benar-benar membingungkan. Wira menjawab, "Tentu saja artinya aku nggak akan membunuh kalian. Tapi, aku nggak bisa menghalangi orang lain." Setelah Wira selesai bicara, terdengar suara langkah kaki dari luar. Danu dan Mandra bergegas datang dengan membawa para bawahan. Mereka mendengar suara tembakan senapan Wira, lalu langsung datang ke kamar Wira. "Kamu, dasar brengsek. Ternyata, kamu menjebak kami. Cepat, serang mereka," teriak anggota pasukan bayangan. Mereka langsung bertarung dengan Danu dan lainnya. Namun, anggota pasukan bayangan ini bukan lawan Danu dan lainnya. Dalam waktu singkat, semua anggota pasukan bayangan berhasil dihabisi. "Coba periksa, mana tahu mereka membawa sesuatu yang menunjukkan identitas mereka," perintah Wira. Sesudah itu, Danu dan lainnya mulai mencari, lalu mereka menemukan lencana dengan ukiran elang yang gagah. Danu berujar, "Kak Wira, ini, bab 695. Wira mengambil lencana itu, lalu mengangguk dan menyimpannya. Dia tersenyum dan berkata, "Nanti kita tanyakan saja pada orang yang tahu tentang hal ini. Sekarang, kalian cepat tidur. Besok kita harus melanjutkan perjalanan lagi." Danu dan lainnya mengeluarkan anggota pasukan bayangan, lalu menggali lubang untuk mengubur jasad mereka. Keesokan paginya, rombongan Wira pun berangkat. Saat siang, mereka sudah sampai di daerah perbatasan. Wira berucap, "Bagian depan itu perbatasan." Wira menarik napas dalam-dalam. Begitu menginjak daerah tersebut, mereka sudah memasuki wilayah kerajaan Agrel. Sebenarnya, Wira merasa sangat asing dengan kerajaan Agrel. Namun, dia tetap yakin bisa kembali dengan selamat. "Ayo cepat, kita baru benar-benar aman setelah memasuki wilayah kerajaan Agrel," kata Wira. Mandra dan Dewina yang mendengar ucapan Wira kebingungan. Namun, Danu tahu alasannya. Hal ini karena Rendra sedang menunggu di daerah perbatasan. "Tuan Wira, kenapa?" tanya Dewina. Wira tidak berbicara, dia hanya melihat tanah yang sedikit bergetar dan menunjuk ke depan. Wira berujar, "Karena, dia." Dewina melihat ke kejauhan, di sana ada 19-20 sekelompok pasukan berkuda yang datang.
Sepertinya, ada sekitar ribuan orang. Dewina berseru. Itu, Jenderal Rendra. Dewina tersenyum setelah memahami maksud perkataan Wira. Dia melanjutkan. Kelihatannya, Jenderal Rendra sangat baik kepada Tuan Wira. Dia mengawal kita masuk ke kerajaan Agrel. Wira mengangguk begitu mendengar ucapan Dewina, lalu menyahut. Ini namanya saling memahami. Tak lama kemudian, Rendra yang membawa anak buahnya datang menghampiri Wira. Rendra berkata, Tuan Wira, akhirnya kamu sampai. Rendra yang memimpin di depan dan Solomon mengikuti di belakang. Solomon juga menyapa Wira dengan hormat setelah bertemu dengannya. Wira mengeluarkan lencana milik pembunuh yang datang semalam dan menunjukkannya kepada Rendra. Wira bertanya, Jenderal Rendra, apa kamu tahu ini barang apa? Rendra tertegun saat melihat lencana ini, lalu dia mengeluarkan lencana miliknya. Hanya saja, lencana milik Rendra agak berbeda karena ada ukiran motif dan berwarna emas. Rendra pun bertanya balik dengan ekspresi kebingungan. Ini lencana pasukan bayangan. Kenapa bisa ada di tanganmu? Semalam, mereka mau membunuhku, jawab Wira tanpa ragu. Rendra tercengang setelah mendengar jawaban Wira, lalu menimpali. Raja Kresna mau membunuhmu? Nggak mungkin. Dia terkejut karena tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku juga nggak tahu, makanya aku tanya kamu. Ada apa ini? Ujar Wira sembari tersenyum. Rendra melirik Solomon dan berucap, Solomon, apa pendapatmu tentang hal ini? Solomon juga kebingungan, tetapi dia menyahut. Mungkin ada yang menyampaikan perintah rahasia palsu. Rendra mengangguk dan menimpali, seharusnya ada orang yang memanipulasi hal ini. Mereka memanfaatkan pasukan bayangan untuk membunuhmu. Wira juga menebak seperti ini, tetapi dia bertanya. Kenapa kamu bisa berpikiran begitu? Rendra tersenyum dan menjawab, gampang sekali, ini karena aku nggak menerima kabar untuk membunuhmu. Perkataan Rendra sudah membuktikan bahwa ini bukan perbuatan Raja Kresna. Jika Raja Kresna yang memberikan perintah ini, ribuan pasukan Rendra pasti akan menghabisi rombongan Wira yang hanya berjumlah belasan orang. Meskipun Wira membawa senapan, ini juga bukan masalah besar. Wira tersenyum dan berujar. Ayo, kita berangkat. Masuk ke kerajaan Agrel pasti lebih aman kalau ada kamu. Rendra yang berdiri di samping tertawa terbahak-bahak, lalu menanggapi perkataan Wira. Tapi, lebih baik kamu hati-hati. Siapa tahu aku menerima perintah rahasia untuk membunuhmu. Nanti, kamu jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Bab 696. Rendra bercanda dengan Wira. Sementara itu, Wira yang mendengar ucapan Rendra langsung tertawa. Wira menyahut, hahaha, tenang saja, kamu nggak akan mendapatkan perintah rahasia ini. Wira sangat yakin dan Rendra pun tertawa. Perjalanan ini sangat aman karena dikawal oleh ribuan prajurit. Rendra berpesan. Ibu kota kerajaan ada di depan sana, kamu harus lebih berhati-hati. Aku rasa Raja Ararya akan melancarkan triknya. Bagaimanapun, dia nggak akan membiarkan kamu masuk ke kota dengan tenang. Wira tentu tahu mengenai hal ini. Raja Ararya dan Byakta adalah orang yang ambisius. Jika Raja Tanui tidak mati, mereka berdua pasti akan menyembunyikan diri. Setidaknya, mereka tidak akan bertindak sekarang. Namun, sekarang Raja Tanui sudah meninggal sehingga sandaran Ibu Suri menghilang. Tentu saja, ambisi Raja Ararya dan Byakta pun muncul. Wira tahu jelas tentang hal ini. Jadi, dia juga tahu Raja Ararya sedang menunggu untuk melancarkan triknya. Aku tahu, nanti kita bertindak sesuai situasinya saja, ujar Wira. Kemudian, mereka sampai di dekat ibu kota. Pasukan Rendra tentu tidak akan memasuki kota, mereka akan ditempatkan di markas militer di luar kota. Aku nggak akan ikut kamu melanjutkan perjalanan lagi. Aku nggak bisa masuk ke istana kalau nggak ada dekret kerajaan, kata Rendra. Setelah itu, dia pergi. Rombongan Wira sampai di depan gerbang kota dalam waktu singkat. Wira melihat pasukan berkuda yang sedang menunggunya di kejauhan. Dewina berbisik. Dia itu kepala eksekutor dari pasukan ibu kota kerajaan Agrel, namanya Biantara Handaru. Orang ini sangat berbahaya, kita harus hati-hati. Oh, kamu kenal sama dia? Tanya Wira yang terkejut.
Dewina menjelaskan, tentu saja aku kenal. Dia itu bawahan Raja Araria yang sangat hebat, bisa dibilang dia tangan kanannya Raja Araria. Hampir semua orang mengenalnya. Dewina sama sekali tidak berniat untuk menutupinya. Dia juga terlihat agak takut. Rombongan Wira yang berada di luar gerbang kota dicegat. Pria parubaya yang memakai seragam pejabat bertanya dengan ramah. Kalian siapa? Dewina langsung berbisik kepada Wira, dia ini Biantara. Wira yang diingatkan Dewina memandang Biantara dan berucap, tim utusan kerajaan Nuala. Pria parubaya yang bernama Biantara segera menghampiri Wira dan berujar. Ternyata ini tim utusan kerajaan Nuala. Astaga, kalian gak memakai seragam pejabat. Aku pikir kalian itu bandit, maaf. Biantara memang tampak tersenyum. Sikapnya juga terlihat tulus, bahkan sedikit rendah hati. Namun, sebenarnya dia menyembunyikan niat membunuhnya di depan Wira. Gerak-geriknya ini seperti seorang penjilat. Jika baru pertama kali bertemu, semua orang pasti mengira Biantara adalah orang yang mudah didekati. Namun, Biantara tidak bisa menyembunyikan triknya dari Wira. Wira tersenyum dan bertanya balik, kamu siapa? Aku ini kepala eksekutor dari pasukan kerajaan Agrel, namaku Biantara. Tuan Wahyudi sangat terkenal, jadi kamu nggak perlu memanggilku Tuan Biantara. Panggil saja aku Biantara, biar lebih akrab, ucap Biantara seraya tersenyum. Sementara itu, Wira tertawa. Bab 697. Ternyata kamu adalah Tuan Biantara, kepala eksekutor pasukan kerajaan Agrel. Astaga, kamu sangat pandai berbicara dan rendah hati. Aku kira kamu adalah Kasim Istana. Maaf, ucap Wira meminta maaf sembari menangkupkan kedua tangannya pada Biantara. Mendengar ini, senyuman di wajah Biantara seketika sirna. Dia menatap Wira dengan niat membunuh yang dahsyat. Akan tetapi, dia tidak bertindak dan hanya tersenyum sambil berkata, Tuan Wahyudi sudah terlalu sopan. Nasibku nggak begitu baik untuk menjadi Kasim Istana. Setelah mengatakan ini, Biantara menatap Dewina yang berdiri di belakang Wira, lalu melanjutkan. Kamu pasti Nona Dewina, kan? Tim penjemputmu ada di sebelah sana. Mari saya antar Nona Dewina. Wira bisa melihat dengan jelas bahwa Biantara menunjukkan rasa hormat saat berhadapan dengan Dewina. Sebenarnya apa identitas Dewina? Dia sama sekali bukan pelayan rendahan seperti yang dikatakan. Melihat kepala eksekutor yang begitu hormat padanya, Wira berpikir bahwa Dewina pasti orang istana. Jangan-jangan, Dewina memiliki hubungan kekerabatan dengan Ibu Suri. Terima kasih, Tuan Biantara. Dia menatap Wira sekilas, lalu berkata sambil tersenyum. Tuan Wira, aku jalan duluan, iya. Ketika berbicara, sebuah kereta kuda tiba. Terlihat Dayang dan pelayan senior dari istana yang datang. Wira melihat Dewina naik ke kereta kuda dan pergi dengan tatapan penasaran. Sementara itu, Biantara tersenyum seraya berujar. Tuan Wahyudi, aku sudah lama mengagumimu. Aku nggak menyangka hari ini kamu datang sebagai utusan. Sepertinya, kerajaan Agrel juga tahu bahwa kedatanganmu bisa mendamaikan negara kami. Perkataan ini kedengarannya seperti pujian, tetapi sebenarnya sedang mencibir Wira karena telah dibuang oleh kerajaan Nuala. Orang yang sangat naif pasti akan mengira bahwa dirinya sedang dipuji. Akan tetapi, Wira tentu paham dengan maksud ucapan ini. Wira tersenyum dan menimpali. Tuan Biantara ternyata cukup cerdas. Sepertinya kerajaan Agrel juga tahu kalau aku nggak datang, perang akan terus berlanjut dan mungkin akan ada raja yang turun tahta lagi. Wira tersenyum dengan ramah. Hal ini membuat Biantara sontak mengernyit dan merasa terkejut. Ternyata pembunuh Raja Tanui benar-benar licik. Ucapan Wira bagaikan pisau yang tajam. Biantara berujar, Tuan Wahyudi memang luar biasa. Aku akhirnya benar-benar bertemu denganmu. Tapi, ini adalah kerajaan Agrel. Ucapan Tuan yang begitu sarkastis takutnya akan menimbulkan banyak masalah. Sebaiknya Tuan berhati-hati. Kedua negara memang sepakat untuk nggak membunuh utusan, tapi bangsa Agrel sangat barbar. Kami nggak bisa melindungi kalau ada yang mencoba menyerang Tuan. Satu hal lagi, selama di kerajaan Agrel, Tuan Wahyudi tolong jangan sering keluar. Ada beberapa gang yang sangat berbahaya. Aku dengar ada orang yang melewati gang tersebut, lalu menghilang. Sejak saat itu, kabarnya nggak pernah terdengar lagi, lanjut Biantara sambil tersenyum.
Kedengarannya Biantara seperti sedang mengkhawatirkan Wira, tetapi Wira tahu dengan jelas bahwa ini ada peringatan untuk dirinya. Tenang saja, Tuan Biantara. Aku nggak mudah mati. Nggak akan terjadi apa-apa. Kalau ada yang berani mencari masalah denganku, aku akan membantu kerajaan Agrel untuk melenyapkannya. Nggak perlu berterima kasih, lagi pula kedua negara kita memiliki hubungan baik. Aku nggak akan mempermasalahkan hal sekecil ini, sahut Wira sambil menangkupkan kedua tangan dan tersenyum. Biantara tersenyum tipis sembari menimpali. Tuan Wahyudi, kita sudah cukup lama mengobrol. Aku hampir melupakan urusan lain. Ibu Suri sedang menunggu di istana. Ayo, pergi. Setelah berbicara, Biantara balik pergi bersama pasukan kerajaan Agrel. Pasukan penjaga berjalan di sisi Wira dan rombongannya menuju istana. Saat ini, sesuatu tiba-tiba terlintas di benak Wira. Dia bertanya dengan penasaran. Tuan Biantara, aku ingin menanyakan sesuatu. Apa identitas Nona Dewina di kerajaan Agrel? Apa dia akan menikah dengan raja? Bab 698. Mendengar ini, Biantara tersenyum sembari menjawab dengan santai. Ini bukan rahasia lagi. Nona Dewina adalah selir Raja Kresna. Ketika mengintai di kerajaan Nuala, dia mengganti namanya, statusnya juga cukup tinggi. Kenapa Tuan Wahyudi begitu penasaran dengan identitasnya? Jangan-jangan Tuan terpikat dengan kecantikan Nona Dewina, iya. Wira hanya tersenyum dan mengelak, enggak, aku hanya penasaran saja. Putri Raja Kresna ternyata pergi ke kerajaan Nuala sebagai mata-mata. Raja Kresna benar-benar licik juga. Namun, hal ini tidak mengherankan. Lagi pula, anak-anak dari keluarga besar tidak punya kendali atas diri mereka sendiri. Setelah membahas masalah ini, Biantara membawa mereka ke halaman, lalu berkata, "Ini adalah asrama para utusan. Tuan Wahyudi bisa membiarkan rombongan untuk istirahat dulu. Ibu Suri hanya ingin bertemu denganmu seorang." Ini memang peraturannya. Tanpa berpikir panjang, Wira meminta Danu dan lainnya untuk menunggu di asrama, lalu pergi menghadap Ibu Suri bersama Biantara. Saat ini, salah satu bawahan Biantara tiba-tiba membisikkan sesuatu. Lantaran jaraknya terlalu jauh, Wira tidak bisa mendengar dengan jelas. Namun, terlihat Biantara yang tertegun usai mendengar ucapan tersebut. Dia diam-diam mengangguk tanpa memedulikannya. Di depan adalah istana. Terlihat tembok yang berdiri dengan kokoh, mirip dengan yang Wira lihat di serial TV di kehidupan sebelumnya. Tuan Wahyudi, kami telah mendengar banyak tentangmu. Aku ingin tahu apa Tuan memiliki niat untuk meninggalkan kerajaan Agrel kali ini. Tanya Biantara dengan asal. Namun, Wira mendengarnya dengan serius dan mengerti apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Biantara. Aku tentu saja akan pergi setelah urusannya selesai. Kalau enggak, apa Tuan Biantara ingin menghidupiku selamanya? Timpal Wira sambil tersenyum. Haha, Tuan Wahyudi adalah orang yang terpelajar. Bagaimana mungkin memerlukanku untuk menghidupi Tuan? Aku hanya bertanya karena penasaran saja. Biantara tertawa sejenak, lalu melanjutkan. Tapi, kalau punya pemikiran apapun, Tuan Wahyudi bisa mengatakannya. Aku adalah orang yang ramah dan suka membantu. Wira hanya membalasnya dengan menangkupkan kedua tangan. Kelihatannya, Raja Ararya ingin menarik Wira ke pihaknya melalui Biantara. Wira sangat malas untuk membahas hal ini sehingga dia bergegas memasuki istana. Tuan Wahyudi, apa menurutmu istana kerajaan Agrel megah? Bagaimana kalau dibandingkan dengan istana kerajaan Nuala? Tanya Biantara sambil tersenyum. Aku sendiri belum pernah pergi ke istana kerajaan Nuala. Kamu sudah bertanya pada orang yang salah, timpal Wira. Biantara agak terkejut saat mendengar pernyataan Wira. Dia berkata, ternyata Tuan Wahyudi belum pernah pergi ke istana kerajaan Nuala. Tapi, aku dengar bahwa istana kerajaan Nuala sangat megah. Bahkan, istana ini dibangun dengan meniru kerajaan Nuala, hanya saja istana kami lebih besar dan megah. Ketika membicarakan ini, Biantara tersenyum tipis dan terlihat rasa bangga yang terpancar dari tatapannya. Pembangunan istana bergantung pada astrologi untuk menentukan luas bangunannya. Hal ini nggak bisa dibangun secara sembarangan. Istana bisa saja terlihat besar, tapi bisa berpengaruh terhadap nasib negara. Peruntungan bisa saja bertolak belakang dengan yang diharapkan, ujar Wira tanpa merasa segan. Haha, apa Tuan Wahyudi tahu dirga?
Tanya Biantara yang tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Tentu saja. Kenapa? Apa Tuan Biantara juga mengagumi Panglima Dirga? Timpal Wira sambil tersenyum. Begitu mendengar ini, Biantara sengaja menghela napas, lalu berkata. Ketika Dirga masih hidup, kerajaan Agrel sama sekali nggak berani menyerangnya. Sayang sekali Dirga sudah tiada. Raja kalian adalah orang yang cerdas, sayangnya dia nggak berpikir panjang. Dirga memang sudah mati, tapi masih ada Yuda. Meski masih muda, dia sangat ahli dalam teknik perang. Dia mewarisi keahlian Dirga untuk melindungi perbatasan. Terlebih lagi, Raja Tanui juga sudah mati dan Giandra yang mewarisi tahtanya. Kini, giliran mereka berdua yang akan bertarung. Wira tersenyum sejenak, lalu berucap, kamu juga tahu masalah perang yang terjadi di perbatasan. Prajurit Yuda sudah berkurang 50.000 orang, tapi dia masih seri dengan Giandra. Wira tidak melanjutkan perkataannya, tetapi Biantara sudah mengerti. Wira sedang memberi tahu dirinya bahwa Giandra tidak sebaik Yuda. AB 699. Haha, semoga dia bisa hidup lebih lama, ucap Biantara sembari tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia melanjutkan, baiklah, di depan sana adalah istana. Aku nggak akan masuk. Nantinya, akan ada orang yang mengantar Tuan Wahyudi masuk. Begitu tiba di luar aula besar istana, Biantara pun berhenti. Seorang Kasim tampak mendekat dengan penuh hormat dan membawa Wira ke dalam. Setelah memasuki aula besar istana, Wira melihat para menteri kerajaan Agrel yang berdiri di kedua sisi. Meskipun ini adalah kerajaan Agrel, bangunan yang megah dan berkesan ini tak kalah dengan kerajaan Nuala. Wira pun melihat sekeliling. Pada saat yang sama, dia juga melihat 4 orang duduk di kedua sisi bagian depan. Salah satu di antara mereka adalah Giandra, sementara 3 orang lainnya adalah ketiga raja di kerajaan Agrel. Mereka sama-sama memejamkan mata dan mengabaikan Wira. Akan tetapi, Wira juga tidak memedulikan mereka. Dia mengalihkan pandangannya ke arah 9 anak tangga yang berada di depan. Di sana, ada sebuah tahta naga yang diduduki oleh seorang anak kecil. Di belakang tahta tersebut, terdapat tirai yang menggantung. Dalam bayangan samar, tampak seorang wanita duduk di sana. Wira berjalan mendekat dengan tenang, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, hamba adalah duta dari kerajaan Nuala, Wira Darmadi. Hamba memberi hormat kepada Kaisar dan Ibu Suri kerajaan Agrel. Begitu kata-kata ini dilontarkan, wanita di balik tirai berbicara dengan suara yang lembut dan merdu. Wira, kamu sudah menempuh perjalanan jauh. Mengenai urusan diplomatik, akan ada orang yang membahasnya denganmu. Dengan perdamaian antara kedua negara, kita bisa mencegah bencana dan pertumpahan darah. Ini adalah hal yang baik. Suara Ibu Suri kerajaan Agrel, Senia, terdengar tenang. Wira segera menangkupkan tangan sambil berkata, Ibu Suri sungguh bijaksana. Dia tidak berbicara lagi setelah mengucapkan kata-kata itu. Sebaliknya, Senia berkata, para menteri yang terhormat, apakah ada hal penting yang perlu dilaporkan? Kalau nggak ada, mari kita mengakhiri pertemuan ini. Saat itu, Giandra langsung melangkah maju dan berlutut di lantai sembari berkata, Yang mulia Ibu Suri, Wira adalah penjahat yang membunuh ayah hamba. Hamba memohon izin untuk membunuhnya sebagai penghormatan agar ayah hamba bisa beristirahat dengan tenang. Setelah mendengar ucapan itu, Wira sontak mengernyit. Saat ini, banyak pejabat kerajaan Agrel yang mengangguk setuju di belakang. Benar, bunuh orang ini untuk membalas dendam Raja Tanui. Orang ini hanyalah sebuah pion yang nggak berarti. Membunuhnya nggak akan menimbulkan masalah. Dia adalah hadiah dari kerajaan Nuala. Kita bisa membunuhnya sesuka hati. Orang-orang mulai berkomentar, tetapi Wira tidak memedulikan mereka. Pada saat itu, Senia ikut berbicara. Dalam perundingan antara negara, seorang duta nggak boleh dibunuh. Raja Tanui, apakah kamu nggak tahu tentang ini? Giandra sontak mendengus dingin, lalu menjawab. Yang mulia, alasan kerajaan Nuala mengutus orang ini adalah untuk membiarkan kita melampiaskan amarah. Hamba yang mengusulkan hal ini. Seperti yang telah diucapkan oleh para menteri, dia hanyalah sebuah pion yang tidak memiliki nilai. Apalagi, kita bisa berbohong dan mengatakan bahwa Wira telah menghina kerajaan Agrel sehingga dihabisi oleh prajurit kita.
Bukankah bisa seperti itu? Perkataan Gyandra membuat Wira tersenyum. Dia membatin bahwa orang ini cukup pandai berakting. Jika benar-benar ingin membunuhnya, kerajaan Agrel pasti sudah melakukannya sejak lama. Untuk apa mereka menunggu sampai sekarang? Tampaknya, Senia sudah tidak sabar untuk menyingkirkan para pembangkang. Bab 700. Perkataan Gyandra membuat semua orang mengangguk setuju secara serempak. Akan tetapi, Senia malah bertanya. Wira, bagaimana pendapatmu tentang keinginan Gyandra untuk membalas dendam ayahnya? Wira menjawab sambil tersenyum, Yang Mulia, ini pasti hanya rumor yang disebarkan orang lain. Hamba sama sekali tidak membunuh Raja Tanui. Tolong jangan asal menuduh hamba atas hal ini. Lantaran mereka ingin bersandiwara, Wira juga tidak keberatan untuk menemani mereka. Gyandra pun berkata dengan emosi. Kurang ajar, kamu yang membuat misil itu dan menyuruh orang untuk menembak ayahku. Bisa-bisanya kamu nggak berani mengakuinya. Wira, kamu benar-benar seorang pengecut. Apa kamu nggak berani mengakui tindakanmu sendiri? Mendengar perkataannya, Wira buru-buru melambaikan tangan, lalu berkata. Hais, Raja Tanui, tolong jangan memfitnahku. Misil itu memang dibuat olehku, tapi aku nggak pernah memerintahkan pembunuhan ayahmu. Wira melanjutkan, lagi pula, dalam pertempuran antara dua pasukan dengan jarak yang begitu jauh, aku bahkan belum pernah melihat ayahmu. Jadi, bagaimana mungkin aku akan menyuruh orang untuk membunuhnya? Kemungkinan besar, itu adalah kesalahan. Jangan khawatir, aku akan menyelidiki tentang siapa yang membunuh ayahmu dengan cermat setelah kembali. Bagaimana? Wira tidak akan mengakuinya. Dia bukan penakut, tetapi hanya mengikuti perkataan Gyandra saja. Huff, dasar licik. Apa kamu kira kamu bisa lolos begitu saja? Ucap Gyandra sembari langsung menghunuskan pedang panjangnya. Raut wajahnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Senia sontak menyela. Raja Tanui, lancang sekali kamu. Ini adalah aula besar istana. Wira adalah seorang duta. Apakah kamu ingin membunuhnya untuk menciptakan kerusuhan di sini? Sikap Senia tiba-tiba berubah menjadi tegas dan nada bicaranya terdengar menghardik. Raut wajah Gyandra tampak sangat suram. Dia memandang ke arah ketiga raja, lalu menangkupkan tangan dan bertanya. Raja-raja sekalian, kalian semua adalah saudara ayahku. Saat ini, orang yang membunuh ayahku ada di aula besar ini. Apakah kalian gak ingin membalas dendam untuk ayahku? Begitu kata-kata ini dilontarkan, ketiga raja itu tak kuasa membuka mata mereka secara serempak. Salah satu dari mereka yang bersosok gemuk tampak bangkit dari tempat duduknya, lalu menjawab sambil tersenyum. Gyandra, kita nggak perlu membicarakan masalah ini di depan umum. Bagaimanapun, orang ini adalah duta. Ibu Suri juga sangat menyukainya. Bukannya tindakanmu ini sama saja dengan melanggar perintah? Gyandra segera menjawab dengan kesal. Raja Byakta, aku nggak bisa memikirkan hal itu sekarang. Aku hanya ingin membalas dendam untuk ayahku. Kemudian, raja lainnya ikut menimpali. Gyandra, mari kita membicarakan masalah ini nanti. Kita nggak mungkin membiarkan Wira mati begitu saja pada hari pertamanya di kerajaan kita. Raja Ararya, kenapa kamu juga berbicara seperti ini? Dia adalah bajingan yang sudah membunuh ayahku. Tanya Gyandra, raja yang berbicara barusan adalah Raja Ararya. Saat Wira memperhatikannya dengan cermat, dia tampak serius dan tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, tetapi malah memancarkan aura yang sangat berwibawa. Raja Ararya melirik Wira sejenak, lalu memandang Senia sembari berkata, Yang Mulia Ibu Suri yang berhak menentukan hidup atau matinya orang ini. Tapi, karena dia adalah duta negara lain, meskipun kamu ingin membalas dendam, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Usai berkata demikian, Raja Ararya tidak berbicara lagi. Sementara itu, Raja Byakta hanya tersenyum dan duduk kembali. Wira memandang Raja Kresna yang masih diam dan tidak berbicara. Ekspresi pria itu sangat tenang, seolah-olah apa yang terjadi di sana tidak berhubungan dengannya. Melihat Raja Kresna yang hanya diam, Gyandra pun tak kuasa bertanya. Raja Kresna, kamu bahkan mengorbankan seorang mata-mata, demi membuat Wira kemari. Apa kamu nggak ingin membalas dendam untuk ayahku? Pada akhirnya, Raja Kresna pun mendengus dingin. Namun, dia malah mengabaikan Gyandra, lalu menatap ke arah Senia seraya berkata.
Hamba akan meminta penjelasan dari Ibu Suri tentang ini. Rendra telah menjalankan misi rahasia selama bertahun-tahun dan sekarang dia malah terungkap karena perintah Ibu Suri. Hamba juga membutuhkan kompensasi atas masalah ini. Wira memperhatikan situasi ini dengan terkejut. Ketiga raja yang ada di sini benar-benar cerdik. Sementara itu, Giandra sepertinya juga orang yang licik. Wira pun menghela nafas. Orang-orang di hadapannya sepertinya tidak akan mudah dihadapi. Apabila kerajaan Nuala yang memiliki musuh seperti ini masih mengalami masalah internal dan tak kunjung sehati, kemungkinan besar mereka akan jatuh dalam bahaya. Cepat atau lambat, kerajaan Nuala akan ditaklukkan. Saat ini, Senia tiba-tiba berseru. Berhenti. Bab 701. Tepat pada saat ini, Senia tiba-tiba mendengus dingin, lalu memarahi. Ini adalah aula besar. Giandra, aku memahami niatmu untuk membalas dendam ayahmu, tapi ini bukan tempat untuk meluapkan emosi. Jangan membahas masalah ini lagi. Bubarlah. Usai kata-kata itu dilontarkan, Wira melihat sosok di balik tirai bangkit dan pergi. Sementara itu, beberapa pengasuh juga membawa pergi sang kaisar cilik. Wira berkedip, lalu menangkupkan tangan seraya berkata, "Selamat jalan, Yang Mulia Kaisar dan Ibu Suri." Ketika Wira hendak pergi, seorang dayang mendekatinya dengan tergesa-gesa. Kemudian, wanita itu berkata, "Tuan Wira, Ibu Suri ingin bertemu dengan Anda." Wira tertegun sejenak. Bukannya Senia terburu-buru untuk bertemu dengannya. Bisa-bisanya dia memanggilnya di hadapan begitu banyak orang. Akan tetapi, karena itu yang diinginkan oleh Senia, Wira tentu harus menurut. "Mohon pimpin jalannya," ucap Wira. Setelah itu, si dayang membungkuk dan membimbing Wira ke arah dalam. Segera, mereka pun tiba di ruang kerja yang ada di kedalaman istana. Begitu berjalan masuk, Wira mendapati kaisar cilik yang sedang bermain di sana. Kini, ketika kaisar cilik itu melihat Wira, dia pun bertanya sambil tersenyum. "Apakah kamu adalah Tuan Wahyudi?" Wira agak terkejut, tetapi dia tetap menjawab sembari menangkupkan tangan. "Iya, hamba adalah Tuan Wahyudi. Aku sangat menyukai puisimu, terutama yang berjudul Mengenang Dirga dan Pantang Menyerah." "Tuan Wahyudi, bisakah kamu mengajariku cara menulis puisi?" tanya sang kaisar cilik sambil tersenyum. Penampilannya cukup polos dan lucu. Pada saat itu, Senia yang mengenakan jubah merah dan mahkota emas di kepalanya tampak mendekat. Kemudian, dia mencubit pipi kaisar cilik dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya seraya berkata, "Otto, pergilah bermain. Ibu ingin membahas urusan penting dengan Tuan Wahyudi." "Baiklah, Ibu," jawab Otto. Setelah itu, beberapa pengasuh membawa Otto keluar dari ruang kerja. Saat ini, Wira pun memandang ke arah Senia, sang ibu suri kerajaan Agrel. Dia masih begitu muda, tetapi sudah memerintah seluruh wilayah kerajaan Agrel. Wanita ini sungguh luar biasa. Selain kecantikannya yang menakjubkan, Wira juga mendapati sedikit karisma dan ambisi dalam matanya. Kini, Wira benar-benar memahami makna peribahasa dari seorang wanita sejati tidak akan kalah dari pria. Dia berhenti memandang Senia, lalu menyapa seraya menangkupkan tangan. "Yang Mulia." Senia yang duduk di sana tampak mengangkat tangannya dengan lembut seraya berkata, "Wira, nggak perlu bersikap sangat sopan. Silakan duduk." Wira pun duduk tanpa ragu di samping. Setelah itu, dia bertanya sambil tersenyum. "Yang Mulia, ada apa mencari hamba? Silakan langsung katakan saja." Senia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia malah berkata, "Wira, aku tahu kamu adalah seseorang yang mementingkan harga diri. Mungkin trikku agak lugas dan melukai harga dirimu, tapi aku benar-benar tulus. Apa kamu bisa menerima hal itu?" Wira sontak mengangguk karena tidak pernah menyangkal hal tersebut, lalu dia menjawab, "Hamba sangat mengagumi trik Yang Mulia. Hanya saja, hamba tidak akan pernah membelot ke kerajaan Agrel. Yang Mulia, sebaiknya Anda mengurungkan niat ini." Ketika mendengar itu, Senia tidak marah dan hanya berkata dengan tenang, "Aku tahu bahwa kamu mungkin merasa nggak puas, tapi kamu seharusnya tahu bahwa hidup dan matimu benar-benar berada di tanganku sekarang. Aku bukan sedang mengancammu, aku hanya sekadar memberitahu tentang kebenaran yang ada." Bab 702. Senia menatap lurus ke arah Wira. Saat dia berkata demikian, Wira tidak merasakan adanya niat membunuh.
Seperti yang Senia katakan, dia hanya ingin Wira menyadari kebenarannya. Wira pun tersenyum, lalu menjawab dengan santai. Yang mulia, Anda tidak mungkin membuat hamba datang kemari hanya untuk membunuh hamba, kan? Senia sontak tertawa begitu mendengar perkataan ini. Setelah itu, dia berkata, Wira, aku tahu kamu sangat cerdas. Ini juga alasan aku rela bersusah payah untuk mendatangkanmu ke kerajaan Agrel. Tapi, perkataanku barusan memang nggak salah. Nyawamu benar-benar dalam kendaliku, bukan hanya di kerajaan Agrel, bahkan di kerajaan Nuala sekalipun. Sikap Senia sangat mendominasi ketika mengucapkan kata-kata ini. Wira yang terkejut pun bertanya, Yang mulia, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Anda juga melindungi keselamatan hamba di kerajaan Nuala? Senia menjawab sambil tersenyum, kekuatan kerajaan Agrel sudah jauh lebih besar daripada kerajaan Nuala. Terutama setelah kematiannya Dirga, kerajaan Nuala sudah makin melemah. Kamu seharusnya lebih tahu tentang ini daripadaku. Aku mengatakan ini hanya untuk membuat pembicaraan kita menjadi lebih nyaman. Selain itu, aku juga ingin membuatmu merasa tenang saja. Apakah kamu akan setia padaku atau kerajaan Agrel? Sebenarnya itu nggak terlalu penting. Itu karena kamu juga memiliki sesuatu dan orang yang ingin kamu lindungi. Perkataanku benar, kan? Tanya Senia dengan ekspresi tenang. Wanita itu tampak tersenyum samar, tetapi itu malah membuat Wira terkejut. Senia yang sangat cerdas ini memang pantas menjadi ibu suri kerajaan Agrel. Dia sangat bijak, bahkan Wira pun merasa kagum. Wanita ini benar-benar menakutkan. Beberapa kalimat darinya telah mengungkapkan segalanya. Apalagi, dia memiliki alasan yang tidak bisa ditolak oleh Wira. Bukan karena memiliki kendali atas hidupnya, melainkan dia tahu bahwa Wira memiliki sesuatu yang harus dilindungi. Senia bukan sedang mendekati Wira. Meskipun tampak seperti itu, sebenarnya dia sedang mengajaknya untuk bekerja sama. Taktik yang digunakan oleh Senia begitu halus. Ini benar-benar merupakan taktik sejati seorang kaisar. Hamba sudah mendengar tentang kehebatan Yang Mulia. Setelah bertemu dengan Anda hari ini, hamba benar-benar kagum, ucap Wira. Perkataannya ini bukan pujian semata, melainkan tulus dari lubuk hatinya. Senia membuka bibir merahnya yang lembut, lalu berkata sambil tersenyum. Baguslah kalau kamu memahami maksudku. Wira, bagaimana pendapatmu tentang apa yang baru saja terjadi? Itu hanya sebuah pertunjukan besar dan hanya permulaan saja, jawab Wira seraya tersenyum. Senia tak kuasa bertanya, aku membutuhkan kerja sama darimu. Apakah kamu bisa melakukannya? Wira berpikir sejenak, lalu menjawab sambil mengangguk. Yang Mulia sudah menyiapkan panggung pertunjukan dengan baik. Meskipun rumit, mungkin layak untuk dicoba. Hanya saja, bukannya tindakan Giandra hari ini terlalu jelas? Tanya Wira seraya mengernyit. Dia mengetahui niat Senia yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar menekan ketiga raja. Meskipun Giandra terlihat bersih tegang dengannya hari ini, Wira tahu jelas bahwa pria itu adalah orang yang setia kepada Senia, bahkan, luar biasa setia. Jika ingin membunuhnya, Giandra dapat melakukannya di tengah jalan. Bahkan, hanya dengan menggunakan sedikit trik di ibu kota ini, Wira pasti akan kehilangan nyawa. Namun, Giandra malah memilih untuk bersih tegang dengannya di istana dengan sikap yang keras dan tegas. Senia melakukan ini bukan hanya untuk memberikan ultimatum, melainkan juga untuk melindungi Wira. Pada awalnya, ketiga raja di ibu kota mungkin ingin membunuh Wira. Bukan, lebih tepatnya adalah Raja Araria dan Raja Byakta. Kedua orang ini ingin menyingkirkannya, bahkan memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Namun, tindakan Giandra hari ini telah membuat mereka ragu. Bagaimanapun, tidak sulit untuk membunuh seorang duta seperti Wira, tetapi bagaimana setelah membunuhnya? Mereka juga khawatir bahwa Senia akan menggunakan alasan ini untuk menjatuhkan hukuman. Itu sebabnya, mereka lebih berharap bisa melihat Wira mati tangan orang lain. Setelah itu, mereka hanya tinggal memetik keuntungannya. Bab 703. Saat ini, Senia tak kuasa bertanya. Aku juga merasa bimbang, apakah mereka akan menyadarinya? Bagaimana menurutmu, apa yang seharusnya kulakukan selanjutnya? Wira menjawab dengan tenang, dilanjutkan saja. Senia buru-buru bertanya dengan raut wajah kebingungan.
Kenapa? Bukannya kamu juga merasa bahwa mereka nggak percaya? Wira mengambil cangkir, menyesap sedikit teh, lalu menjelaskan sambil tersenyum. Pertama, meskipun mereka curiga dan ada kemungkinan mengetahui tentang niat yang mulia sehingga bersikap waspada, tapi Wira melanjutkan, kalau Gyandra terus bersikap seperti ini dan tidak berhenti berakting, bahkan memperdalam ketidakpuasannya terhadap Yang Mulia, seiring berjalannya waktu, ketiga raja itu pasti akan mulai percaya. Wira menimpali. Selain itu, Gyandra adalah Raja Tanui yang baru naik pangkat dan mengendalikan pasukan perbatasan, lantas bagaimana mungkin mereka tidak merasa iri? Jadi, lama-kelamaan mereka pasti akan percaya. Meskipun ada beberapa jejak yang jelas dan kesannya agak terburu-buru, itu bukan masalah besar. Usai mendengarkan penjelasan Wira, Senia mengangguk sembari berkata, tapi, kita masih harus menghilangkan keraguan mereka. Setelah itu, Senia pun menatap ke arahnya. Alhasil, Wira pun merasa tidak berdaya sehingga bertanya. Yang Mulia, hamba baru saja tiba di ibu kota kerajaan Agrel hari ini. Anda tidak mungkin ingin melibatkan hamba dalam situasi yang berbahaya, kan? Wira merasa agak tertekan. Tatapan Senia jelas mengisyaratkan bahwa dia ingin Wira yang menghilangkan keraguan mereka. Ini memang tindakan yang tepat dan harus segera dilakukan agar mereka tidak curiga, tetapi Wira merasa bahwa ini tidak adil untuknya. Aku akan memberimu kompensasi untuk masalah ini. Bagaimana? Tanya Senia seraya menutup mulutnya. Penampilannya yang seperti ini benar-benar sangat menawan. Wira tertegun sejenak, lalu bertanya tanpa sadar. Kompensasi. Kompensasi apa? Aku berencana untuk menjodohkanmu dengan Dewina. Bagaimana menurutmu? Jawab Senia sembari tersenyum. Hal ini membuat Wira makin kebingungan. Bekerja sama dengan orang yang cerdas memang sangat melelahkan. Senia berbicara tentang memberikan kompensasi, tetapi kompensasi macam apa ini? Ini jelas merupakan perangkap. Bisa-bisanya dia meminta Wira untuk menikahi Dewina. Senia benar-benar banyak akal. Wira pun berkata, Yang Mulia, bukannya tindakan Anda sedang mendorong hamba ke situasi yang sulit. Bukan hanya Gyandra, sekarang malah bertambah Raja Kresna. Wira sungguh tidak bisa berkata-kata. Namun, Senia hanya berkata sambil tersenyum. Dari perkataanmu, sepertinya kamu juga tahu bahwa Raja Kresna adalah kubuku. Tapi, bukannya kamu pernah hampir dibunuh olehnya? Senia terlihat tersenyum lembut. Sebenarnya, sejak awal Wira sudah tahu bahwa Raja Kresna pasti adalah kubu Senia. Alasannya sangat jelas, yaitu Senia mampu mengendalikan Rendra dengan mudah. Mereka sendiri pasti paham tentang hal ini. Kini, sudah ada dua umpan. Yang pertama adalah Gyandra. Dia akan memainkan peran untuk berpura-pura berselisih dengan Senia, menggunakan alasan ingin membunuh Wira demi membalas dendam ayahnya. Yang kedua adalah Raja Kresna. Senia akan berpura-pura menjodohkan putrinya, lalu memaksa Raja Kresna berpura-pura berselisih dengannya. Senia bisa-bisanya memiliki banyak ide hanya dengan melontarkan beberapa kalimat. Itu benar-benar membuat Wira terkesan. Gyandra memang sasaran yang menarik, begitu pula dengan Raja Kresna. Sementara itu, Raja Ararya dan Raja Byakta sama sekali tidak bisa mengabaikan kedua orang ini. Kenapa? Apa kamu nggak bersedia? Dewina adalah wanita berbakat yang terkenal di kerajaan Agrel. Tuan Wira terkenal sebagai pria hidung belang, apakah hatimu nggak goyah? Tanya Senia. Kini, wanita itu menatap Wira dengan ekspresi yang sangat aneh.